Bab 611, Pembukaan Gunung 100 Kekaisaran. Lindong menatap Qin Tian, yang perlahan-lahan meletakkan tangannya, saat rasa dingin mengalir samar-samar di matanya. Kekaisaran Tian Yuan memang kuat dan reputasi Qin Tian benar-benar menakutkan. Meskipun demikian, bahkan jika mereka menyerang, kelompok Lindong tidak takut pada mereka sama sekali. Sosok berotot Little Flame langsung tiba di belakang Lindong. Batang logam hitam di tangannya terbanting keras ke tanah dan kekuatan menakutkannya langsung mengguncang tanah. Setelah pertempuran besar sebelumnya, masih ada beberapa jejak darah yang tersisa di tubuh Little Flame. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi aura ganas dan jahat. Cahaya hitam berlama-lama di tubuhnya dan sesekali berubah menjadi kabut hitam. Berdiri di samping mereka, wajah tampan Little Marten tanpa ekspresi. Matanya hanya melirik Qin Tian sekali. Selama setahun, mungkin ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depannya. Namun, yang disebut ahli terkuat dari Kekaisaran Tian Yuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya, apalagi anak muda yang baru saja datang dari tempat itu. Meskipun dia saat ini tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatan fisik dari tubuh Celestial Demon Martennya, jika dia melepaskan berbagai triknya, kemungkinan tidak ada satupun dari para jenius ini yang dapat bersaing secara serius dengannya. Mo Ling, Su Kui, Su Rou dan yang lainnya tidak ragu sedikitpun saat melihat suasana tegang ini. Segera, mereka semua berdiri di belakang Lindong. Mata Liu Bai dan yang lainnya berubah terus-menerus untuk sesaat, sebelum mereka akhirnya mengatupkan gigi mereka dengan keras dan berkumpul di belakang Lindong. Saat ini, mereka semua berada di kapal yang sama dengan Lindong. Jika Lindong jatuh, kemungkinan mereka tidak akan selamat juga. Dalam hal ini, mengapa mereka harus takut menyinggung Kekaisaran Tian Yuan? Orang-orang di sekitar area berbatu yang berantakan itu berubah menjadi gempar ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa kelompok ini benar-benar akan berani menantang martabat Kekaisaran Tian Yuan dan Qin Tian. Dia adalah pemimpin dari 10 kerajaan super. Orang-orang itu, Lan Ying juga dengan lembut mengerutkan alisnya saat menyaksikan adegan ini. Dia juga tidak menyukai Qin Tian dan Kekaisaran Tian Yuan dan Kekaisaran Surgawinya tidak bersahabat. Kedua belah pihak kadang-kadang bentrok karena beberapa sumber daya. Namun, bahkan dia tidak bisa menyangkal kekuatannya. Qin Tian adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Kekaisaran Tian Yuan. Tidak hanya dia memiliki bakat yang mengejutkan untuk seni bela diri tetapi dia juga cukup cerdik. Berdasarkan apa yang Lan Ying sadari, Qin Tian telah menarik perhatian Gerbang Yuan, yang terkuat dari 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Karena itu, masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, Kekaisaran Tian Yuan pada awalnya adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan, dan tidak mengherankan jika Qin Tian menarik perhatian mereka. Lagi pula, ada cukup banyak ahli dari Kekaisaran Tian Yuan yang memegang posisi kunci di Gerbang Yuan. Qin Tian tidak sebanding dengan Song Zhen. Ada hubungan yang cukup dalam antara Kekaisaran Iblis Langit dan Kekaisaran Tian Yuan. Oleh karena itu, Qin Tian jelas tidak ingin melihat kelompok Song Zhen goyah karena kelompok Lindong. Ekspresi King Feng muram saat dia berbicara. Sangat mungkin dia telah mencapai 6 tahap Yuan Nirvana. Lan Ying tertawa pahit saat dia berbicara dengan lembut. Panggung 6 Yuan Nirvana. Bahkan King Feng, yang telah mempersiapkan diri, mengalami perubahan ekspresi saat mendengar ini, sebelum dia berseru kaget. Tahap 6 Yuan Nirvana sudah cukup untuk memungkinkan Qin Tian memandang rendah semua orang di sini. Sepertinya juara perang 100 kekaisaran kali ini akan menjadi seseorang dari Kekaisaran Tian Yuan lagi. King Feng menggertakkan giginya saat dia berbicara dengan getir. Lan Ying menghela nafas tak berdaya. Mereka sudah meningkat pesat tetapi sayangnya, itu masih belum cukup untuk membantu mereka mengejar Qin Tian. Qin Tian berpakaian putih berdiri di pohon besar, perlahan memiringkan kepalanya di depan mata semua orang. Matanya berhenti pada Lindong dan Little Marten. Kaki Qin Tian dengan lembut melangkah ke pohon besar di bawahnya. Cahaya emas anehnya melintas. Cahaya emas semacam itu sangat lemah dan hampir tidak ada orang yang merasakannya. Namun, meskipun orang lain tidak dapat mendeteksinya, mata Lindong membeku pada saat itu. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat samar dan tersembunyi, yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat, yang dipancarkan dari pohon besar. Itu bergerak di bawah tanah seperti cacing tanah saat sedang disalurkan secara diam-diam. Kontrol energi yang sangat indah. Mata Lindong agak serius.
Permukaan tanah tempat kekuatan itu lewat, tidak menunjukkan tanda-tanda. Jika bukan karena fakta bahwa energi mentalnya lebih kuat dari yang lain, kemungkinan dia akan kesulitan mendeteksinya. Lindong baru saja akan bertindak setelah merasakan energi yang diam-diam menyelinap, ketika Little Marten dengan lembut maju selangkah. Langkah kakinya bertepatan dengan riak energi bawah tanah itu. Engah, awan debu diam-diam muncul dari tanah dengan cara yang tenang. Sosok Little Marten tidak bergerak sama sekali saat dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajahnya yang tampan mengandung ekspresi mengejek saat dia menatap Qintian. Pertukaran yang tenang ini terjadi dalam sepersekian detik. Selain Lindong, Little Marten dan Qintian, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir tahu bahwa mereka telah bertukar pukulan. Mata Qintian sedikit membeku ketika serangan tersembunyinya dihancurkan oleh Little Marten. Setelah itu, dia melepaskan senyum tipis, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah kamu benar-benar berniat untuk berbenturan dengan kekaisaran Tianyuan kita? Saya pikir terkadang lebih baik mengikuti aturan. Lindong merentangkan tangannya dan berkata, aturan yang dia sebutkan adalah bahwa segel nirvana harus menjadi rampasan kemenangan di wilayah inti ini. Aturan, seseorang di belakang Qintian tertawa dengan cara yang aneh, saat dia mengejek, jika kami harus menghabisi kalian semua, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu bisa menghabisi kami akan ditentukan oleh kemampuanmu? Lindong tersenyum tipis. Bocah yang sombong. Mata orang itu menjadi dingin saat dia tertawa dengan sikap dingin. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Orang ini baru saja akan bergerak setelah berbicara ketika dia dihentikan oleh lengan Qintian. Serangan diam-diamnya sebelumnya membuat yang terakhir untuk memahami bahwa trio Lindong bukan individu biasa. Haha, sepertinya beberapa dari kalian memiliki prasangka terhadap kami. Qintian tertawa kecil. Senyumnya lembut saat matanya menatap Lindong dan Little Marten. Namun, sepertinya matanya mencoba melihat melalui keduanya. Namun, dua individu yang dia hadapi, jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, deteksinya secara alami akan gagal. Tapi itu sama saja, pemenangnya adalah raja dan yang kalah hanyalah bandit. Prinsip ini memang benar dan saya tidak bisa membantah. Jika beberapa dari Anda tidak mau berteman dengan saya, Qintian, saya tidak akan memaksa Anda. Saya percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertanding di Gunung 100 Kekaisaran segera. Petik 2. Cukup banyak orang di sekitar tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Qintian. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin Kekaisaran Tianyuan akan benar-benar mengambil inisiatif dan mundur. Bos, dua orang di belakang Qintian juga tercengang. Qintian melambaikan tangannya. Senyum di wajahnya cukup ramah. Lindong merajut alisnya sedikit sementara semua orang di sekitar tercengang. Dia memandang Qintian, yang terus bertindak dengan tenang dan santai. Segera, beberapa kehati-hatian muncul di hatinya. Tipe orang yang akan mengungkapkan semua emosi mereka di wajah mereka tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang seperti Qintian, yang akan terus tersenyum terlepas dari betapa marahnya dia di dalam hatinya. Qintian benar-benar mundur selangkah, King Feng terkejut saat dia berseru. Mata cantik Lan Ying menatap Lindong dan Little Marten. Akhirnya, matanya sedikit menyusut ke tempat kaki Little Marten berada. Dia bisa melihat lubang hitam gelap seukuran ibu jari di tempat itu. Dia bisa merasakan semacam kekuatan remanen yang sangat tajam dan ganas dari lubang hitam itu. Apakah mereka bertukar pukulan? Tidak heran. Mata cantik Lan Ying melirik Little Marten sementara wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mampu bertarung secara seimbang dengan Qintian dalam pertarungan rahasia. Sue Ying dan yang lainnya segera merasa putus asa ketika Qintian mundur. Setelah itu, mereka hanya bisa dengan patuh menyerahkan segel nirvana mereka. Kamu harus waspada terhadap orang itu. Little Marten berbalik, menatap Lindong dan berkata dengan lembut. Lindong mengangguk sedikit. Dia sadar bahwa jika mereka tidak menemukan serangan menyelidik Qintian sebelumnya, kemungkinan yang terakhir akan menyerang dan menghabisi mereka. Qintian secara alami berhati-hati dan meskipun dia sangat kuat, dia masih tahu bagaimana bertahan sementara. Orang seperti ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Dentang, tepat ketika Lindong diam-diam menempatkan Qintian di daftar nama musuhnya yang berbahaya, sebuah gong merdu kuno yang perkasa tiba-tiba dipancarkan dari Gunung 100 Kekaisaran.
Suara gong ini menyebar dan bergema di seluruh wilayah inti. Suara itu bergema di seluruh area dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar suara gong ini dan segera, mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Gunung 100 Kekaisaran dengan mata panas. Pada saat ini, awan di puncak gunung secara bertahap tersebar. Setelah itu, sinar matahari yang cerah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, suara agung yang besar dan perkasa bergema di seluruh area ini. Gunung 100 Kekaisaran terbuka. Mereka yang memiliki segel nirvana kelas surgawi harus segera naik. Bab 612, Mendaki Gunung. Suara gong disertai dengan suara yang kuat, yang bergema di seluruh wilayah dengan cara yang luas dan perkasa. Setelah itu menyebar, tampak seolah-olah menyebar ke seluruh ruang kuno. Pada saat ini, siapapun, apakah mereka bisa memasuki wilayah inti atau tidak, tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka melihat ke arah di mana Gunung 100 Kerajaan berada dengan mata yang sangat liar dan panas. 1 tahun pelatihan pahit adalah untuk hari ini. Apakah kita akhirnya mencapai akhir? Lindong mengangkat kepalanya dan menatap gunung besar itu, sementara dia dengan lembut mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, 100 emosi melonjak di hatinya. 1 tahun yang lalu, dia telah meninggalkan kekaisaran Yan besar dan tiba di tempat para jenius berkumpul. Pada saat itu, dia hanyalah anggota biasa di antara para peserta itu. Lebih jauh lagi, statusnya sebagai anggota kerajaan peringkat rendah telah menghukumnya untuk memulai di bagian bawah rantai makanan. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Lindong tidak biasa. Selama seluruh perjalanan ini, dia telah bertemu lawan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang berikutnya dan mereka semakin sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, dia adalah orang terakhir yang berdiri. Medan perang kuno ini seperti mesin penyaringan yang sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya yang terkuat yang akan bertahan. Penyaringan kejam semacam inilah yang memungkinkan Lindong, berlian kasar ini, untuk secara bertahap melepaskan kilau yang mempesona selama 1 tahun ini. Kilauan semacam ini tidak kalah dengan para jenius dari kerajaan super. Lindong bisa merasakan peningkatannya yang luar biasa selama 1 tahun ini. Menurutnya, dunia yang dia kenal sekarang menjadi semakin luas saat dia berlatih. Kekaisaran Yan besar dari sebelumnya sekarang tampak sangat kecil ketika dia memikirkannya. Tempat ini tidak buruk. Lindong menoleh untuk melihat Little Marten sebelum dia tiba-tiba tertawa. Saat itu, Little Marten bersikeras padanya untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran ini. Kemungkinan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melatih Lindong. Hasil akhirnya memang sangat memuaskan. Selama waktu 1 tahun ini, Lindong telah langsung maju dari tahap penciptaan ke tahap nirvana. Kemajuannya dinilai cukup pesat. Semuanya baik-baik saja. Little Marten sekali lagi memulihkan sikapnya yang santai saat dia berbicara dengan malas. Perang 100 kekaisaran ini dapat dianggap sebagai tempat mengasah yang cukup baik untuk anggota generasi muda sepertimu. Tentu saja, di masa depan, Anda mungkin akan bersentuhan dengan tempat-tempat yang bahkan lebih berbahaya. Lindong tersenyum karena dia tidak terkejut dengan ini. Saat dia terus tumbuh lebih kuat, hal-hal dan ahli yang akan dia hubungi, secara alami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Qin Tian melihat puncak gunung dari pohon raksasa. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lindong dan tersenyum tipis. Namun, senyumnya menyebabkan yang terakhir merasa sedikit tidak nyaman. Lindong jelas sangat berhati-hati dalam menghadapi seseorang seperti Qin Tian. Qin Tian tidak mengatakan apa-apa lagi kepada kelompok Lindong. Segera, dia berbalik. Jari-jari kakinya menekan pohon dan dia berubah menjadi cahaya pelangi yang langsung bergegas menuju puncak gunung. Kedua sosok di belakangnya juga mengikuti dengan cermat. Swos, mengikuti tindakan Qin Tian, keributan segera muncul di seluruh wilayah ini. Para ahli itu, yang memiliki segel nirvana kelas surgawi, segera menembak. Ekspresi mereka sangat panas saat mereka bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain, para ahli itu, yang belum memiliki segel nirvana kelas surgawi, tiba-tiba memiliki ekspresi cekung. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Beberapa orang benar-benar tiba-tiba menyerang sesaat kemudian, mencoba untuk merebut segel nirvana dari yang lain pada saat terakhir ini untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung. Boom-boom. Oleh karena itu, keheningan semacam ini berlanjut sesaat sebelum seluruh area ini tiba-tiba meletus menjadi beberapa teriakan marah. Setelah itu,
Riak Yuan Power yang liar dan ganas mulai meletus. Apa yang kamu rencanakan? Melakukan apa? Tentu saja aku akan merebut segel nirvanamu. Persetan, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan ini. Saudara, serang. Petik 2. Berbagai tangisan marah pada dasarnya benar-benar meletus pada saat ini sebelum seluruh wilayah menjadi sangat kacau. Untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung, individu-individu itu telah mengesampingkan rasionalitas individu mereka. Serangan mereka terasa gila dan panik. Kelompok besar Liu Bei semua berkerumun di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti itu, tidak ada yang berani menyerang mereka dengan mata panas. Bagaimanapun, bahkan kerajaan iblis langit telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya. Terlepas dari seberapa gila orang-orang itu, kemungkinan mereka hanya akan mencari kematian dengan menuntut. Ekspresi Lindong tenang saat dia melihat adegan ini dan dia tidak terkejut. Tatapannya melihat ke arah semua orang di sampingnya dan dengan tersenyum bertanya, apakah setiap orang memiliki segel nirvana kelas surgawi? Mo Ling dan yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat ketika mereka mendengar ini. Sebelumnya, mereka telah menerima cukup banyak Nirvana Cells dari para ahli dari 3 Super Empire yang dipimpin oleh Sky Demon Empire. Dengan demikian, itu telah memungkinkan segel Nirvana mereka untuk mencapai tingkat segel Nirvana kelas surgawi. Dengan kekuatan kelompok Mo Ling, biasanya sangat sulit untuk memiliki segel Nirvana kelas surgawi. Namun, berkat hubungan mereka dengan Lindong, mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk mendaki gunung 100 kerajaan. Saudara Lindong, ini benar-benar semua berkat kelompokmu kali ini. Kami tidak akan melupakan bantuan ini. Ekspresi gembira juga terpampang di wajah Liu Bei. Orang yang biasanya acuh tak acuh ini juga tanpa sadar merasakan hatinya berfluktuasi pada saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong dan berbicara. Berdiri di samping, Yan Shen juga mengangguk perlahan. Ekspresinya agak rumit saat dia melihat Lindong. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu yang terakhir di Treasure Trove kuno, Lindong belum maju ke tahap nirvana. Namun, saat ini, Lindong telah langsung memimpin mereka dan mengalahkan Kekaisaran Iblis Langit, salah satu dari 10 kerajaan super. Saat ia mengingat fakta ini, bahkan Yan Shen tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan peningkatan cepat Lindong. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan kemampuan Lindong, kemungkinan dia tidak akan menjadi individu tanpa nama bahkan setelah dia memasuki sekte super. Saudara Liu Bei terlalu sopan. Kami bekerja sama satu sama lain dan kelompok saya bukan satu-satunya yang telah berusaha. Lindong tertawa. Kamu sebenarnya cukup tampan. Mengapa saya tidak menyadari ini sebelumnya? Mu Hongling, yang mengenakan gaun merah, tiba-tiba tersenyum manis sebelum dia berkata. Kamu hanya fokus membunuhku sebelumnya. Saya khawatir Anda tidak punya waktu untuk menemukannya. Lindong menggoda. Saat itu, dia dan Mu Hongling memiliki sedikit dendam atas kunci rahasia kuno. Wajah cantik Mu Hongling memerah. Senyum mempesona benar-benar muncul di wajahnya yang cantik. Matanya diputar. Jika saya tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak potensi saat itu, saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk kunci rahasia kuno. Aku bahkan bisa memberikannya padamu. Bahkan Lindong tidak dapat bertahan, saat dia menatap penampilannya yang mempesona dan matanya yang berapi-api. Wanita ini seperti sekelompok api yang menyebabkan hati seseorang merasakan panas yang membakar. Surou, yang berdiri di samping Sukui, tiba-tiba menjulurkan mulut kecilnya dan mendengus pelan saat melihat Mu Hongling menggoda Lindong. Wanita muda seperti itu menyebabkan senyum setengah muncul di wajah Sukui. Tes, Lindong. Aku benar-benar meremehkanmu. Tepat ketika Lindong bersiap untuk menarik diri dari topik ini, dua sosok tiba-tiba bergegas dan mendarat di depan mereka. Mereka sebenarnya adalah kelompok Lanying, yang pernah mereka temui sebelumnya. Lindong tidak meremehkan dua orang yang berasal dari 10 kerajaan super besar ini. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Lanying tersenyum menatap Lindong. Dia dengan lembut mengangkat dagunya yang tajam dan berkata, Kekaisaran Setan Langit dan Kekaisaran Tianyuan memiliki hubungan yang cukup dalam. Itulah sebabnya Qin Tian campur tangan. Petik 2. Selain itu, Qin Tian tidak ramah dan berpikiran terbuka seperti yang terlihat di permukaan. Kelompok Anda tidak memberikan rasa hormat kepadanya. Hati-hati, terima kasih untuk pengingatnya. Meskipun Lindong tidak menyadari mengapa Lanying memperingatkan mereka, dia masih dengan sopan berterima kasih padanya. Tidak apa.
Kekaisaran surgawi kita dan Kekaisaran Tianyuan dianggap musuh. Musuh dari musuhku bisa dianggap sebagai teman, Lanying berbicara dengan tenang. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berbicara dengan ragu-ragu. Selain itu, Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan. Oh, mata Lindong tiba-tiba menyusut saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa latar belakang Kekaisaran Tianyuan ini sebenarnya sangat kuat. Ternyata itu adalah sekte super peringkat teratas di wilayah Suan Timur. Lanying tidak perlu repot-repot tinggal lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju puncak gunung. Pria bernama King Feng itu juga mengikuti di belakang. Lindong melihat sosok mereka dan sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, informasi ini agak melebihi harapannya. Saya telah mendengar tentang Gerbang Yuan. Saat itu, dia bertarung dengan klan Celestial Demon Marten milikku. Oleh karena itu, kita dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan. Berdiri di sampingnya, suara Little Marten tiba-tiba berubah menjadi gumpalan gelombang sonik yang memasuki telinga Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Segera, dia mengangguk pelan. Sepertinya tidak mungkin dia bisa bergabung dengan Gerbang Yuan. Terlepas dari apakah dia telah menyinggung Qin Tian, hanya titik ini dari Little Marten saja sudah cukup baginya untuk menyerah bergabung dengan sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Mungkin tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa melihat melalui tubuh Little Marten yang sebenarnya. Namun, Lindong percaya bahwa pasti akan ada beberapa ahli yang sangat kuat di dalam Gerbang Yuan itu. Pada saat itu, kemungkinan Little Marten tidak akan bisa bersembunyi dengan sempurna. Daripada diusir dan diburu, lebih baik menjauhkan diri dari Gerbang Yuan. Meskipun dia merasa agak menyedihkan bahwa dia harus menyerah pada sekte super peringkat teratas, dia tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Lindong menarik emosinya dan berhenti mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan hitam yang keluar secara eksplosif. Astaga, sejumlah besar suara angin membelah muncul di belakangnya setelah Lindong bergegas keluar. Setelah itu, banyak sosok bergegas ke udara di depan banyak mata yang iri dan langsung berlari menuju puncak gunung. Bab 613, 8 Sekte Super Hebat. Gunung 100 Kekaisaran sangat tinggi dan curam. Gunung itu setajam pedang, menembus awan. Tidak ada jalan atau jalan di gunung dan satu-satunya cara untuk mendaki gunung adalah dengan terbang ke atas. Pada saat ini, ada semua jenis suara mendesing di sekitar puncak gunung. Banyak sosok terbang ke atas gunung dari segala arah seperti segerombolan belalang. Semua wajah mereka berisi tampilan yang sungguh-sungguh. 1 tahun pelatihan yang keras dan pahit akhirnya membuahkan hasil. Para jenius dari berbagai kerajaan tidak dapat menahan kegembiraan dan semangat di hati mereka. Puncak gunung itu terjal. Namun, sebagian besar praktisi yang bisa sampai di sini telah melewati setidaknya 3 kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, terbang ke puncak gunung bukanlah tugas yang sulit. Setelah beberapa menit, di bawah tatapan tamak yang tak terhitung jumlahnya dari para praktisi yang berada di bawah gunung, beberapa praktisi elit akhirnya berhasil mencapai puncak dengan semangat di hati mereka. Sinar matahari yang menyilaukan berkembang ke puncak gunung, membawa harapan yang melonjak ke orang-orang seperti datangnya fajar. Astaga, Lindong dan rekan-rekannya bukan termasuk orang pertama yang mencapai puncak. Setelah dihadang oleh beberapa sosok, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Saat mereka mendarat, mereka melirik puncak gunung. Puncak gunung adalah arena batu kapur yang sangat besar, rata dan halus. Saat sinar matahari menyinari arena, banyak sinar cahaya dipantulkan dari lantai. Seolah-olah seluruh tempat menjadi kabur dan kabur, memberikan perasaan berada di bidang kabut. Tatapan Lindong menyapu puncak gunung. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya melebar. Suara mendesing. Kegemparan menyebar di seluruh puncak gunung seperti gelombang pasang. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke udara dengan penuh hormat. Di udara, berkas cahaya terjalin dan membentuk meja bercahaya dan beberapa kursi bercahaya. Beberapa duduk di kursi bercahaya itu sesuka hati. Angka-angka ini kemudian melihat ke bawah dengan acuh tak acuh ke puncak gunung. Secara tidak jelas, aura intimidasi yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tempat. Sekte Super, melihat sosok seperti dewa yang menjulang di atas semua orang di puncak gunung, sebagian besar jenius yang datang dari berbagai kerajaan tidak bisa tidak membungkuk dengan rendah hati.
Mereka dengan jelas memahami bahwa Sekte Super Leviathan ini adalah penguasa sah dari wilayah Suan Timur yang tak terbatas. Selanjutnya, kerajaan mereka harus menyelaraskan diri dengan Sekte Super ini untuk bertahan hidup. Fondasi dan kekuatan yang dimiliki Sekte Super sudah cukup untuk membuat orang-orang ini menekuk tulang punggung arogan mereka. Keheningan menyapu puncak gunung 100 kekaisaran. Saat kedelapan sosok itu duduk di kursi bercahaya di udara, kesombongan yang dulu dimiliki para jenius ini tidak ada lagi. Di tengah kerumunan, Lindong menatap tajam kedelapan sosok itu sambil mengerucutkan bibirnya. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dari kedelapan sosok itu. Tidak ada individu biasa yang memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan semacam itu. Ini adalah kekuatan Sekte Super, itu memang menakutkan. Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya tampak dipenuhi dengan semangat dan harapan. Jika dia bisa bergabung dengan faksi seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Mereka cukup kuat. Little Marten, yang berdiri di samping Lindong, tiba-tiba tertawa. Lindong memberikan tatapan terkejut padanya. Ini karena dia tidak pernah menyangka bahwa Marten kecil yang angkuh akan benar-benar mengucapkan kata-kata. Sepertinya kekuatan Sekte Super tidak boleh diremehkan. Saudara Lindong, apakah Anda melihat orang di sebelah kanan? Dia dari gerbang Yuan, Liu Bai, yang berdiri di belakang Lindong, tiba-tiba berkata. Oh, mata Lindong membeku sedikit. Dia mengangkat kepalanya diam-diam dan melihat orang yang duduk di sebelah kanan. Ada seorang pria dengan rambut beruban duduk di kursi itu. Wajahnya sedikit berkerut, namun masih mengandung semburat ketampanan. Dia pasti agak tampan ketika dia masih muda. Bibirnya, yang setipis pisau, adalah satu-satunya fitur wajah yang tampak agak menyeramkan. Dia mengenakan jubah putih dan ada gambar matahari hitam di jubah itu. Hitam dan putih terjalin dan tampak seperti yin dan yang mengambang di jubahnya, cocok dengan kata Yuan. Namun, sejak awal, pria ini tidak pernah menatap penonton. Dia menyipitkan matanya seolah-olah dia sedang tidur siang. Ketenangan duniawi semacam itu sangat cocok untuk anggota gerbang Yuan. Tatapan Lindong berhenti pada pria itu untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kiri. Di samping pria itu, ada seorang wanita parubaya yang menarik. Dia mengenakan jubah putih pucat, terlihat sangat anggun dan luar biasa. Dia dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Liu Bai segera menjelaskan ketika dia melihat Lindong mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia cukup baik dalam memberikan informasi. Yang di sampingnya adalah dari Sekte 1000 Boneka. Sekte Super ini sangat kuat dan mereka berspesialisasi dalam menyempurnakan boneka. Dari informasi yang saya peroleh, mereka memiliki boneka abadi. Liu Bai melanjutkan dengan lembut sambil menunjuk ke seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang dikelilingi oleh aura mengerikan. Saat Lindong mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia sendiri agak akrab dengan boneka dan karena itu, dia secara alami tahu apa itu boneka abadi. Boneka dengan tingkat seperti itu memiliki kecerdasan spiritual yang sah. Dari perspektif yang berbeda, wayang seperti itu dianggap sebagai objek mistis yang kuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte 1000 Boneka benar-benar memiliki barang legendaris seperti itu. Dua lainnya adalah Lembah Simbol dan Sekte Surgawi. Di antara 8 Sekte Super, kedua sekte ini besar dalam energi mental dan kecil dalam kekuatan Yuan. Liu Bai menunjuk kedua sosok berikutnya sambil memberikan informasi tentang mereka. Lindong bisa merasakan energi mental yang tak terbatas dari dua orang ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seseorang dengan energi mental yang begitu kuat selama bertahun-tahun. Lindong mengerutkan alisnya sekali lagi. Dia agak bisa berhubungan dengan dua sekte super ini. Namun, dia tidak membedakan energi mental dan kekuatan Yuannya menjadi alat ofensif primer atau sekunder. Meskipun kekuatan Yuannya lebih kuat dari energi mentalnya, Lindong tahu bahwa ini karena fakta bahwa dia sengaja menekan yang terakhir. Dua sekte ini lebih cocok untukmu, Little Marten terkekeh. Lindong tersenyum mendengar kata-kata ini. Namun, dia belum mengambil keputusan. Berikutnya adalah Sekte Blade. Mereka memiliki seni bela diri permainan pedang yang diilhami kekuatan Yuan yang sangat kuat. Kekuatan ofensifnya tidak tertandingi. Oh, itu istana sunyi besar. Dari 8 sekte super, anggota sekte mereka memiliki tubuh fisik yang tampak paling menakutkan. Salah satu dari dua orang yang ditunjuk Liu Bai berpakaian hijau dan membawa sarung pedang.
Sarungnya sepertinya memancarkan aura pedang yang sangat tangguh. Sementara itu, orang lain memiliki tubuh yang sangat berotot. Tubuhnya yang setengah telanjang menonjol dengan pembuluh darah hijau yang tampak seperti bayi naga. Kadang-kadang, sepertinya ada auman naga samar yang datang dari urat hijau yang menggeliat itu. Rupanya, dia telah melatih tubuh fisiknya ke kondisi yang sangat kuat. Mereka benar-benar layak disebut sekte super. Saya telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru kali ini. Lindong menghela nafas saat dia menerima kenyataan dengan rela. Sekte yang dia temui di masa lalu tidak ada artinya dibandingkan dengan sekte super ini. Haha, masih ada satu sekte lagi yang belum aku perkenalkan. Sekte ini disebut Sekte Dao. Sekte ini agak unik. Mereka memiliki jumlah anggota paling sedikit, namun mereka sangat kuat. Kadang-kadang, ada beberapa individu gila di sekte ini. 100 tahun yang lalu, seorang individu yang sangat kejam dari Sekte Dao menjadi gila dan bergegas ke gerbang Yuan dan membunuh 3 tetua mereka, mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Liu Bai memukul bibirnya dan menjelaskan. Bahkan ketika dia berbicara tentang kejadian ini sekarang, dia masih sangat ketakutan karenanya. Gerbang Yuan adalah sekte super paling kuat di wilayah Suan Timur. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang kejam akan berani menyerbu ke wilayah musuh sendirian dan bahkan membunuh 3 orang tua mereka. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Bahkan Lindong tersentak mendengar kata-kata ini. Orang ini memang kejam. 100 tahun yang lalu, seharusnya orang gila itu, Martin kecil bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya agak rumit. Apa yang terjadi pada pria itu pada akhirnya? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Insiden itu akhirnya meledak. Salah satu dari 3 kepala di gerbang Yuan terkejut dan dia harus secara pribadi menekan orang yang kejam itu, jawab Liu Bai dan merentangkan tangannya. Untuk menjadi faksi terkemuka di wilayah Suan Timur, fondasi gerbang Yuan harus sangat menakutkan. Meskipun individu yang kejam itu luar biasa, dia masih memucat dibandingkan dengan orang-orang hebat di gerbang Yuan. Gerbang Yuan memang menakutkan. Lindong menghela nafas, sementara dia semakin waspada terhadap sekte ini. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah cahaya terakhir. Dia ingin melihat seperti apa pria dari sekte ini. Saat tatapannya bergeser ke arah itu, ekspresi wajahnya membeku. Bahkan Little Marten tercengang dengan apa yang dilihatnya. Duduk di kursi bercahaya itu, sesosok tua dan lemah bersandar malas di sandaran kursi. Pada saat ini, senyum samar muncul di wajah lelaki tua itu, menarik perhatian Lindong dan Little Marten. Wajah itu agak familiar. Itu dia, Lindong bergumam. Dia dan Little Marten kemudian saling memandang dengan bingung. Bab 614, Wajah yang Akrab. Pria tua itu dengan malas bersandar di kursi lampu. Wajah tuanya tidak asing bagi Lindong. Ini adalah pria tua misterius yang ditemui Lindong di Ancient Treasure Trove. Untuk berpikir bahwa dia adalah anggota dari Sekte Dao. Lindong dan Little Marten saling bertukar pandang, keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka telah menebak identitas lelaki tua itu saat itu. Karena itu, mereka tidak terlalu terkejut ketika melihat adegan ini. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa lelaki tua ini adalah seseorang dari Sekte Dao yang paling tidak biasa. Apakah saudara Lindong kenal dengan yang hebat dari Sekte Dao? Di sampingnya, Liu Bai tanpa sadar bertanya dengan lembut ketika dia melihat Lindong menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh. Ya, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya di medan perang kuno. Lindong mengangguk dengan lembut sambil menjawab dengan lembut. Ekspresi Liu Bai tanpa sadar berubah sedikit setelah mendengar ini. Segera, wajahnya dipenuhi dengan rasa iri. Dari cara dia melihatnya, bisa berinteraksi dengan individu dari sekte super adalah hal yang sangat beruntung. Orang tua ini cukup enak dipandang. Sekte Dao mungkin merupakan pilihan yang bijaksana. Little Marten mengusap dagunya dan berkata. Lindong tersenyum. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang tua ini. Yang paling penting, orang ini menemukan tabu identitas Little Marten. Sepertinya suku Celestial Demon Marten tidak memiliki dendam dengan Sekte Dao, oleh karena itu, bergabung dengan sekte super ini bukanlah keputusan yang buruk. Sekte Dao tidak mudah untuk dimasuki. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari gerbang Yuan, persyaratannya bahkan lebih ketat daripada gerbang Yuan. Petik 2. Di sampingnya, Liu Bai menyela dan berkata. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini dia ingat betapa kuatnya Lindong. Dia segera menertawakan dirinya sendiri dan berkata,
Tentu saja, mengingat bakat dan kinerja saudara Lindong, Anda harus dapat menarik perhatian Sekte Dao. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap orang tua itu. Setelah itu, dia tersenyum pada yang terakhir. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu, yang juga memperhatikan mereka, tersenyum sebagai balasannya. Bocah ini, agak menarik. Jari lelaki tua itu dengan lembut mengetuk bagian belakang kursinya. Matanya tampak mengandung senyum saat mereka berhenti di Lindong. Ada kekaguman yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa di dalam diri mereka. Dengan kemampuannya, dia secara alami mampu mengamati pertempuran antara kelompok Lindong dan Kerajaan Iblis Langit di kaki Gunung 100 Kerajaan tadi. Kinerja Lindong telah membuatnya diam-diam mengangguk setuju. Hati orang tua itu diam-diam dikejutkan oleh kemajuan Lindong dalam waktu setengah tahun. Meskipun yang terakhir telah memperoleh warisan harta karun kuno, fondasinya masih terlalu lemah. Status kekaisaran peringkat rendahnya adalah batasan besar bagi dirinya sendiri. Namun, dari kelihatannya, Lindong sekarang jelas telah melompati celah ini dan dia sekarang mampu melawan kerajaan super seperti Kerajaan Iblis Langit. Mata Lindong cepat berpaling dari orang tua. Segera, dia melihat ke puncak gunung. Saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di puncak gunung. Selain itu, hal yang paling spektakuler tentang adegan ini adalah bahwa setiap orang yang hadir memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukan orang biasa. Mereka yang dapat bertahan dari berbagai eliminasi dan akhirnya tiba di tempat ini dapat dianggap sebagai individu teratas di antara para jenius dari berbagai kerajaan. Entah itu bakat atau kekuatan mental mereka, mereka yang hadir adalah yang terbaik. Mata Lindong berhenti sejenak pada orang tua itu sebelum mundur. Setelah itu, dia melihat ke arah lapangan. Banyak aura kuat menyebabkan dia tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Tidak ada seorang pun di sini yang lemah. Kelompok Qintian, yang pernah ditemui Lindong sebelumnya, adalah yang paling menonjol di antara mereka. Dari waktu ke waktu, praktisi akan melangkah maju untuk menyambut mereka dengan sopan, dan mata para praktisi ini tidak kekurangan ekspresi menjilat. Ini membuat orang percaya bahwa Kekaisaran Tianyuan sangat terkenal. Tentu saja, dari cara Lindong melihatnya, sebagian besar karena sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan, mendukung Kekaisaran Tianyuan. Lindong melirik Qintian, yang sedang mengobrol dengan orang lain sambil mengenakan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Harus dikatakan bahwa orang ini memiliki sikap yang luar biasa. Sebagai pemimpin dari 10 kekaisaran super, kekaisaran yang dipersiapkan oleh Kekaisaran Tianyuan memang luar biasa. Qintian tampaknya telah merasakan mata Lindong. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong sementara senyum tipis muncul di wajahnya. Lindong menganggukkan kepalanya secara dangkal ke arah Qintian sebelum menarik matanya. Meskipun Qintian memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak mendekati yang terakhir untuk masuk ke buku-buku bagusnya. Ada cukup banyak individu yang cakap di sini, di sisinya, Little Marten tiba-tiba menarik pandangannya dan terkekeh. Lindong menghela nafas dan mengangguk setelah mendengar ini. Setelah melihat-lihat, dia telah menemukan lebih dari 10 ahli yang telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana. Orang-orang ini kemungkinan juga anggota di peringkat emas Nirvana dan sangat kuat. Namun, Lindong tidak terkejut dengan ini. Meskipun dia telah mengalahkan Kekaisaran Iblis Langit, masih ada 9 kerajaan super lainnya. Terlebih lagi, medan perang kuno sangat luas dan pasti akan ada orang lain seperti Surou, yang cukup beruntung untuk naik ke surga dengan satu langkah dan dengan demikian memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para jenius dari sekte super. Oleh karena itu, Lindong tidak terkejut dengan jumlah ahli yang terampil di tempat ini. Aku ingin tahu apa yang orang itu rencanakan untuk dilakukan. Lindong tiba-tiba teringat individu licik misterius yang dia temui di medan perang kuno saat dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia mengalihkan pandangannya ke langit di atas gunung 100 kekaisaran. Meskipun dia tidak tahu apa yang orang-orang itu rencanakan, mereka kemungkinan akan memilih untuk bertindak sebelum perang 100 kekaisaran berakhir. Tatapan Lindong memindai area itu, namun, dia tidak menemukan apapun dan segera mengangkat bahu. Lupakan saja, itu bukan tempatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Ada ahli dari 8 sekte super besar yang menjaga ruang di atas gunung 100 kekaisaran. Bahkan jika kecelakaan terjadi, mereka akan menghadapinya. Hehe, kamu pasti saudara Lindong kan? Sebuah tawa keras dan jelas tiba-tiba dari kiri Lindong sementara yang terakhir mengamati sekelilingnya.
Lindong sedikit terkejut saat mendengar tawa ini. Dia segera berbalik, hanya untuk melihat sekelompok orang menuju ke arahnya. Saat matanya menyapu kelompok ini, dia menemukan dua wajah yang dikenalnya. Mereka adalah dua jenderal kerajaan super yang dia temui di kota Aola kuno. Jenderal api Kekaisaran Gan Besar, Tianhuo dan Jenderal Gunung Muhuang. Kekaisaran Gan hebat ya. Setelah melihat duo ini, Lindong menyadari bahwa kelompok yang mendekatinya juga merupakan salah satu dari 10 kerajaan super besar. Sebelumnya, Lindong hanya menyadari bahwa Kekaisaran Gan Besar adalah sebuah kerajaan super. Namun, dia tidak tahu bahwa mereka adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar. Berita ini didapat dari kelompok Liu Bai. 3 sosok kekar berjalan di depan duo Zhu Tianhuo. Riak kuat terus menyebar dari tubuh mereka, bukti fakta bahwa mereka telah mencapai tahap 5 Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, ini adalah 3 raja yang dikabarkan dari Kekaisaran Gan Besar. Saudara Lindong, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya Ganjin dan keduanya adalah teman saya. Alasan utama saya mendekati dengan berani adalah untuk meminta maaf. Saat itu, kelompok Tianhuo telah memberimu masalah. Lindong, yang awalnya berpikir bahwa kelompok ini mencari masalah, sedikit terkejut. Dia melihat ke arah duo Zhu Tianhuo yang agak merah sebelum berbalik ke arah Ganjin yang tulus. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa pelan, apa yang kakak Ganjin katakan. Perkelahian terlalu umum di tempat ini. Tidak perlu meminta maaf. Lindong memiliki kesan yang baik tentang cara Ganjin yang lugas. Selain itu, dia tidak memiliki dendam mendalam dengan kerajaan mereka. Oleh karena itu, karena Ganjin tulus untuk mengubur kapak, Lindong secara alami juga bersedia. Bagaimanapun, seorang teman lebih baik daripada seorang musuh. Wajah Ganjin penuh dengan senyuman. Matanya tanpa sadar membebani Lindong. Dia secara alami telah mendengar tentang kerajaan iblis langit dan dengan demikian tidak berani meremehkan Lindong. Bagaimanapun, mereka lebih lemah dari Kekaisaran Iblis Langit. Sejak Lindong bisa menghabisi 3 setan dari klan Song, jika mereka berkelahi, kelompok Lindong kemungkinan akan muncul sebagai pemenang. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi lawan yang merepotkan. Saudara Lindong benar-benar luar biasa. Meskipun Anda berasal dari kerajaan peringkat rendah, Anda dapat memasuki peringkat emas Nirvana. Ini tidak terjadi selama bertahun-tahun, kata-kata Ganjin dipenuhi dengan kekaguman yang tulus. Dia tahu bahwa Lindong pasti telah mengeluarkan banyak usaha untuk mencapai tempat ini. Haha, jika aku tidak beruntung dan akhirnya bertarung denganmu di pertarungan peringkat emas Nirvana berikutnya, tolong tunjukkan belas kasihan. Ganjin mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba berkata. Lindong juga tersenyum setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa acara berikutnya adalah pertunjukan utama. Pertarungan peringkat emas Nirvan. Itu bukan hanya pertempuran terakhir dari Perang 100 Kekaisaran, tetapi juga yang paling intens. Hasil akhir akan menentukan peringkat seseorang di medan perang kuno dan nilainya setelah memasuki Sekte Super. Oleh karena itu, banyak orang memandangnya dengan sangat penting. Untuk mendapatkan peringkat yang baik, berbagai jenius dari berbagai kerajaan akan habis-habisan. Medan perang ini benar-benar akan menjadi tempat di mana harimau dan naga bentrok. Bab 615, Pertempuran Peringkat Emas Nirvana. Matahari yang cemerlang menggantung tinggi di langit di atas gunung 100 kerajaan saat sinar matahari yang hangat memercik. Pancarannya mirip dengan fajar. Semuanya, sudah waktunya. Duduk di kursi bercahaya di udara, pria berambut beruban dari gerbang Yuan mengumumkan saat tatapannya yang tidak tertarik menyapu kerumunan yang melonjak di bawah sebelum mengalihkan perhatiannya ke anggota sekte super lainnya. Setelah mendengar kata-katanya, 7 lainnya mengangguk juga. Ketika dia melihat ini, pria berambut beruban itu perlahan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melemparkan pandangan menyapu ke seberang arena. Keributan di puncak gunung segera mereda saat semua orang memandang ke arahnya dengan hormat. Setelah menerima tatapan seperti ini dari kerumunan, bibir tipis seperti pisau dari pria berambut beruban itu sedikit meringkuk, seolah-olah dia menikmati perhatian dan penghormatan yang dia terima. Saya perwakilan gerbang Yuan, Liu Tong. Suara datar tapi tegas bergemuruh di telinga semua orang seperti guntur saat tatapan pria berambut beruban itu menyapu puncak gunung. Pertama dan terpenting, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang di sini. Fakta bahwa Anda dapat mencapai tempat ini berbicara banyak tentang kekuatan dan potensi Anda.
Siapapun yang memiliki segel nirvana kelas surgawi hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid tingkat pemula dari Sekte Super. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang menghela nafas lega seolah-olah beban besar telah terangkat dari hati mereka, sementara emosi memenuhi mata mereka. Mereka tahu bahwa 1 tahun kerja keras mereka akhirnya terbayar. Selama mereka bisa memasuki Sekte Super, bahkan jika mereka adalah murid tingkat pemula, itu sudah cukup untuk membuat kerajaan mereka bangga. Adapun murid langsung tingkat yang lebih tinggi, ini disediakan untuk individu yang sangat kuat yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana. Banyak orang agak iri ketika mereka memikirkan hal ini. Seorang murid langsung dan murid tingkat pemula memiliki status yang sama sekali berbeda dalam Sekte Super. Adapun mereka yang telah memasuki peringkat emas nirvana, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua. Anda telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi murid langsung dari Sekte Super, Liu Tong mengumumkan dengan acuh tak acuh. Selanjutnya akan ada kompetisi kaliber tertinggi. Hanya mereka yang telah memasuki peringkat emas nirvana yang akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Peringkat akhir yang Anda peroleh dalam kompetisi akan menentukan tingkat favoritisme yang Anda terima di Sekte Super Anda masing-masing. Petik 2. Seperti yang terjadi, 3 pemenang terakhir telah menjadi anggota gerbang Yuan kami, dan sekarang menjadi praktisi terkenal di seluruh wilayah Suan Timur. Saat Liu Tong berbicara tentang masalah ini, meskipun nadanya datar seperti sebelumnya, itu juga mengandung nada kebanggaan dan kesombongan. Di kursi bercahaya, anggota Sekte Super lainnya sedikit mengernyitkan alis. Meskipun gerbang Yuan memang kuat, mereka menemukan kata-kata Liu Tong tidak enak di telinga. Orang tua dari Sekte Dao melirik Liu Tong sambil mengerucutkan bibirnya. Karena beberapa alasan yang belum diketahui, hubungan antara gerbang Yuan dan Sekte Dao tidak sepenuhnya bersahabat. Karena itu, wajar bagi lelaki tua itu untuk membenci Liu Tong yang arogan. Selanjutnya, silakan masuk ke arena segera ketika saya memanggil nama Anda. Liu Tong melambaikan tangannya dan gulungan bercahaya terbuka di depannya. Kekaisaran Tianyuan, Kekaisaran Super, Qin Tian. Di puncak gunung di bawah, Qin Tian melihat tatapan yang diarahkan padanya dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Dia mengambil langkah maju dan perlahan berjalan ke arena. Ketenangannya memang mengandung sikap seorang praktisi elit. Gumaman dan bisikan pecah di puncak gunung. Tatapan yang dipenuhi rasa takut dan iri diarahkan pada Qin Tian. Mereka jelas tahu bahwa Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan. Kali ini, Qin Tian kemungkinan besar akan menjadi juara perang 100 kekaisaran. Pada saat itu, dia pasti akan memasuki gerbang Yuan. Dengan demikian, gerbang Yuan akan merekrut 4 juara perang 100 kekaisaran berturut-turut. Liu Tong memandang Qin Tian dan mengangguk setuju, merasa agak senang di hatinya. Tampaknya gerbang Yuan mereka sekali lagi akan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kekaisaran. Kekaisaran Desolate hebat, Kekaisaran Super, Jisan. Seorang pria, yang tubuh berototnya dibangun seperti menara besi dan memancarkan gelombang energi yang menakutkan, berjalan keluar dari kerumunan dan masuk ke arena. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Moleng. Seorang pria berpakaian hitam menyapu keluar dari kerumunan. Riak energi mental yang kuat mengelilingi tubuhnya. Ternyata dia adalah seorang praktisi yang berspesialisasi dalam energi mental. Petik 2. Saat Liu Tong terus mengumumkan nama, para praktisi peringkat emas nirvana melangkah ke arena satu persatu. Setiap kali sebuah nama diumumkan, kegemparan akan pecah di puncak gunung dan berbagai tatapan hormat akan diarahkan pada orang yang baru saja dipanggil namanya. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Lanying. Ketika Lindong mendengar nama ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok familiar yang baru saja terbang ke arena saat dia tertawa kecil. Kekaisaran Yan Besar, Kekaisaran Peringkat Rendah, Lindong. Jeda sedikit muncul dalam suara Liu Tong. Setelah itu, tatapannya bergeser ke bawah untuk melihat pemuda bertubuh ramping itu. Lindong. Apakah itu Lindong yang mengalahkan Song Zhen dari Kerajaan Iblis Langit? Keributan di puncak gunung tiba-tiba meningkat. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keheranan yang intens diarahkan pada sosok kurus itu. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani membuat komentar mencibir saat menyebutkan Kekaisaran Peringkat Rendah, karena anggota Kekaisaran Peringkat Rendah telah jauh melampaui mereka dalam hal kekuatan dan kemampuan. Mengabaikan banyak tatapan hormat dan takjub,
Lindong bergerak dan mendarat dengan anggun di arena dengan kedua tangannya sedikit menggantung ke bawah. Kekaisaran Yan hebat, Lin Diao. Kekaisaran Yan hebat, Lin Yan. Dua nama berikut semakin membuat keributan di puncak gunung, sementara keterkejutan muncul di wajah banyak orang. Fakta bahwa kekaisaran peringkat rendah Lindong berhasil menerobos ke peringkat nirvana emas sudah mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan dua nama berikut berasal dari kerajaan yang sama. Ini pasti membuat semua orang gusar. Haha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari kerajaan peringkat rendah menerobos masuk ke peringkat emas nirvana. Selain itu, ada 3 dari mereka, pria tua yang membawa sarung pedang membelai janggutnya dan terkekeh sambil menatap Lindong dari kursinya yang bercahaya. Di sampingnya, lelaki tua dari Sekte Dao juga tertawa. Dia menatap Lindong dengan mata berkedip-kedip. Kekaisaran King Agung, Kekaisaran peringkat menengah, Surou. Setelah mendengar ini, sosok mungil Surou terbang ke arena dan mendarat di samping Lindong. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dengan main-main, tampak sangat menggemaskan. Namun, setelah tatapan lembut dari Lindong, dia dengan cepat menutup mulut mungilnya. Nona muda ini, mata cantik wanita parubaya cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, tiba-tiba menjadi cerah. Dia menatap Surou dengan cermat seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tubuhnya sebenarnya mengandung emblem roh. Benih yang menjanjikan, duduk di samping wanita cantik itu, seorang pria parubaya terkekeh. Wanita muda ini tidak berspesialisasi dalam energi mental. Sekte surgawi Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Istana kemurnian tertinggi 9 surga kami akan paling cocok untuknya. Wanita cantik itu memutar matanya ke arah pria parubaya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, pria itu hanya tersenyum. Dia tidak punya niat untuk bersaing dengan Surou. Bagaimanapun, wanita cantik itu benar. Surou tidak mahir dalam penguasaan energi mentalnya, dan karenanya, dia tidak cocok untuk sekte yang berfokus pada energi mental seperti sekte surgawi. Saat Liu Tong terus mengumumkan nama, semakin banyak praktisi yang tubuhnya memancarkan gelombang energi yang kuat terbang ke arena. Konvergensi aura secara bertahap menyebabkan peningkatan suhu arena. Di udara, alis Liu Tong tiba-tiba mengernyit saat dia menatap gulungan bercahaya itu, sebelum dia mengumumkan, Kekaisaran Yan besar. Lin Langtian. Wow, saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, kegemparan pecah. Keheranan melintas di banyak wajah. Memikirkan bahwa orang lain dari Kekaisaran Great Yan telah berhasil mencapai peringkat emas nirvana. Sebuah kerajaan peringkat rendah belaka, namun 4 individu telah berhasil mencapai peringkat emas nirvana. Bahkan kerajaan super tidak mendapatkan hasil seperti itu. Apa yang dilakukan Kekaisaran Yan besar untuk menikmati keberuntungan seperti itu? Di tengah keributan dan keributan, alis Lindong secara bertahap dirajut bersama. Dia mengangkat pandangannya dan melihat seorang pria tampan berjubah hijau berjalan ke arena. Wajah yang familiar itu milik Lin Langtian. Saat Lindong menatap Lin Langtian, yang terakhir tanpa berkedip menatap ke belakang. Di wajahnya yang tampan, senyum yang sangat menyeramkan muncul. Mereka berasal dari klan yang sama, namun, mereka tidak dianggap saudara. Sebaliknya, mereka adalah musuh bebuyutan. Keduanya tahu bahwa tidak mungkin perbedaan mereka dapat diselesaikan. Lindong jelas tahu tentang sifat Lin Langtian. Jika yang terakhir memasuki sekte super, dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Lindong di Kekaisaran Yan besar. Jadi, demi keluarganya dan menyingkirkan masalah di masa depan, Lindong sama sekali tidak akan membiarkan duri ini ada. Karena itu, Lin Langtian harus mati. Tinju Lindong perlahan mengepal, sementara niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya yang sedikit menyipit. Sama sekali tidak mungkin dia membiarkan Lin Langtian berhasil memasuki sekte super. Bab 616, Kerjasama. Lin Langtian berjalan ke arena dan berdiri di tempat yang tidak jauh dari Lindong. Segera setelah itu, dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap yang terakhir dengan cara yang anehnya menyeramkan dengan mata seperti ular beludak. Riak samar namun sama kuatnya mengelilingi Lin Langtian. Namun, sepertinya ada sesuatu yang sedikit aneh tentang riak ini. Dibandingkan dengan Lin Langtian sebelumnya, itu berbeda seperti hitam dan putih. Saat ia menatap Lindong, senyum kejam tiba-tiba terbentuk dari sudut bibirnya. Dia mengulurkan tangannya dan memotong tenggorokan Lindong dari kejauhan. Motif dan provokasi di balik aksi ini sangat jelas. Kerumunan di sekitarnya sedikit terkejut dengan tindakannya ini. Segera,
Mata mereka menyapu bola-balik antara Lin Langtian dan Lindong. Dari kelihatannya, kedua orang ini, yang berasal dari kerajaan yang sama, berselisih satu sama lain. Mata Lindong tenang saat dia melihat adegan ini, dan tidak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa Lin Langtian saat ini telah menjadi jauh lebih asing setelah bergabung dengan Yuan Spirit. Namun, tidak peduli bagaimana orang ini berubah, kebencian yang telah mengakar jauh di dalam jiwanya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, itu telah membusuk dan sekarang bahkan lebih bengkok. Oleh karena itu, Lindong tidak peduli apakah tubuh ini dikendalikan oleh Lin Langtian atau roh Yuan. Dia hanya tahu satu hal, jika dia membiarkan Lin Langtian berhasil bergabung dengan Sekte Super, itu akan menyebabkan Lindong tidak bisa tidur tanpa henti. Bocah. Sementara niat membunuh melonjak di hati Lindong, suara tua tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lindong. Ini mengejutkannya sejenak sebelum dia segera mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua dari Sekte Dao. Suara dari sebelumnya jelas dari orang tua itu. Orang tua itu menatap Lindong sebentar, namun mulutnya tidak bergerak. Namun, sebuah suara ditransmisikan, "Anak kecil, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan orang tua ini?" Bekerja sama, Lindong tertegun sekali lagi. Dia benar-benar tidak dapat memahami jenis permainan apa yang dimainkan oleh Sekte Dao yang hebat ini. Ini sangat sederhana. Saya tidak peduli bagaimana Anda melakukannya tetapi jangan biarkan Kekaisaran Tianyuan menjadi juara. Suara riang lelaki tua itu dengan cepat ditransmisikan. Kelopak mata Lindong berkedut. Dari kelihatannya, Sekte Dao dan Gerbang Yuan bertentangan satu sama lain. Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan. Jika Qin Tian gagal menang, itu secara alami akan berdampak buruk pada Gerbang Yuan. Tampaknya tidak baik baginya untuk terlibat dalam perseteruan antara dua sekte super ini. Manfaat apa yang akan saya dapatkan? Bahkan dengan pemikiran ini, mulut Lindong masih bergerak. Namun, tidak ada suara yang keluar. Ada para ahli dari sekte super yang ditempatkan di udara. Orang tua itu dapat mengirimkan suaranya tanpa diketahui oleh orang lain, tetapi Lindong tidak memiliki kemampuan itu. Karena itu, dia hanya bisa mengucapkan kata-katanya. Namun, mengingat kemampuan lelaki tua itu, dia kemungkinan besar akan bisa membaca bibir Lindong. Hehe, anak kecil, ada Celestial Demon Marten di sisimu. Karenanya, Anda bisa melupakan bergabung dengan Gerbang Yuan. Jika fakta ini ditemukan setelah memasuki Gerbang Yuan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ini berbeda untuk Sekte Dao saya. Kami tidak memiliki permusuhan dengan suku Celestial Demon Marten. Karena itu, Anda pasti tidak akan menghadapi masalah seperti itu. Petik 2. Selain itu, saya memahami karakter Anda dengan cukup baik. Saya percaya bahwa Sekte Dao sangat cocok untuk Anda. Ini bukan kata-kata kosong. Anda akan memahami ini di masa depan. Petik 2. Oleh karena itu, jika Anda dapat mencegah Kekaisaran Tianyuan menjadi juara perang 100 kekaisaran, orang tua ini akan mengizinkan Anda untuk bergabung dengan Sekte Dao. Tentu saja, Sekte Dao saya tidak akan menganiaya orang seperti Anda, yang telah melakukan beberapa perbuatan baik untuk kami. Lindong menggosok dagunya setelah mendengar kata-kata yang ditransmisikan dari orang tua itu. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Saat ini, dia telah memperoleh beberapa pemahaman dasar tentang 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Sejujurnya, dia memang yang paling tertarik dengan Sekte Dao. Orang tua di depannya juga sesuai dengan keinginannya. Setelah beberapa pertimbangan, kemungkinan bergabung dengan Sekte Dao akan menjadi keputusan yang cukup bijaksana. Selain itu, jika dia bergabung dengan Sekte Dao, tidak apa-apa jika dia menyinggung Gerbang Yuan. Bagaimanapun, dia tidak perlu bergantung pada mereka ketika saatnya tiba. Terlebih lagi, lelaki tua itu pasti bukan orang yang membuat janji kosong. Dalam hal itu, Lindong tersenyum ketika pikirannya mencapai titik ini. Dia mengangguk sedikit ke arah pria tua dari Sekte Dao. Segera, bibirnya bergerak lagi, ada kemungkinan bagiku untuk bekerja sama. Namun, saya ingin bantuan Anda juga. Petik 2. Oh, pergi ke depan dan berbicara. Orang tua itu tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Saya ingin berada di grup yang sama dengan Lin Langtian dalam pertempuran peringkat emas Nirvana berikutnya. Lindong meringkuk bibirnya dan perlahan berkata. Orang tua itu terkejut setelah mendengar ini.
Matanya melihat ke arah Lin Langtian dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia mentransmisikan suaranya, baiklah. Aku bisa diam-diam mewujudkannya. Namun, orang itu sepertinya tidak sepenuhnya benar. Apakah Anda yakin tidak akan ada yang salah? Dengan mata orang tua itu, dia secara alami merasakan fluktuasi samar Yuan Spirit dari tubuh Lin Langtian, menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, hanya para ahli yang telah mengalami setidaknya 7 kesengsaraan nirvana yang dapat memiliki roh Yuan. Namun, itu muncul di dalam tubuh Lin Langtian. Bagaimana ini tidak membuatnya merasa sedikit bingung? Dendam di antara kami berdua sangat dalam. Kita harus menyelesaikannya di sini. Lindong mengangguk sedikit, sementara kilatan dingin berkedip di matanya. Tentu, itu akan seperti yang kamu minta. Orang tua itu sangat tegas dan langsung setuju. Itu kesepakatan kalau begitu. Saya juga akan memberikan segalanya. Lindong bertukar pandang dengan orang tua itu. Mata mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama tanpa persetujuan sebelumnya. Melihat penampilanmu, sepertinya kedelapan sekte besar akan menginginkanmu. Anda tidak akan mendapat banyak keuntungan dari perjanjian ini. Di sampingnya, Little Marten tiba-tiba tertawa aneh setelah Lindong mengalihkan pandangannya. Dia juga sangat mampu. Selain itu, orang tua itu tidak sengaja menyembunyikan suaranya ketika dia mengirimkannya ke Lindong. Oleh karena itu, Little Marten dapat mengetahui percakapan mereka. Saya juga cukup tertarik dengan sekte Dao ini. Karena mereka memiliki permintaan, secara alami akan bermanfaat jika saya dapat membantu mereka untuk memenuhinya. Saya kemungkinan akan mendapatkan beberapa keuntungan ketika saya memasuki sekte Dao di masa depan. Lindong tersenyum dan berkata. Little Marten merentangkan tangannya keluar dan tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap sekte Dao ini. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak keberatan terhadap pilihan Lindong. Banyak sosok berdiri seperti bayangan di arena besar di tengah puncak gunung 100 kekaisaran. Setiap individu memiliki aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah individu kuat yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana dan semua ahli top yang tetap berdiri. Liu Tong melihat ke bawah, sebelum dia segera mengangguk sedikit. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan Yuan yang sangat kuat menyebar ke seluruh langit. Pada akhirnya, semua orang menyaksikan ruang menjadi terdistorsi dan banyak penghalang cahaya besar yang terbentuk dari Yuan Power muncul di langit. Cukup banyak orang terkejut ketika mereka melihat begitu banyak penghalang cahaya Yuan Power terbentuk di udara. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka sangat menghormatinya. Liu Tong sekali lagi mengepalkan tinjunya setelah menciptakan penghalang cahaya ini, yang akan digunakan untuk pertempuran. Bola cahaya terang muncul di tangannya. Di dalamnya, orang samar-samar bisa melihat banyak cahaya. Semua lot cahaya dibagi menjadi sisi yin dan yang. Mereka yang memegang sisi yin akan menjadi lawan dari sisi yang. Lot cahaya akan mengarahkan kalian semua ke tahap pertempuran penghalang cahaya masing-masing. Petik 2. Suara Liu Tong baru saja memudar ketika bola cahaya di tangannya tiba-tiba meledak. Banyak cahaya berkedip segera jatuh ke tanah di bawah seperti hujan dari cahaya dari seluruh langit. Swosh swosh. Hujan ringan turun saat para ahli di bawah segera bergegas keluar. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka untuk mengambil banyak cahaya dari udara. Lindong tidak bergerak saat melihat adegan ini. Sebaliknya, dia melemparkan pandangannya ke arah Lin Langtian dari jarak yang cukup dekat. Mata yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar saat dia mengambil banyak cahaya dari antara cahaya hujan di langit. Orang tua di kursi ringan dari sekte Dao menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat ini. Astaga, tubuh Lindong juga bergegas keluar pada saat ini. Tangannya terulur ke cahaya hujan tetapi tidak meraih banyak cahaya. Sebagai gantinya, dia menunggu sejenak dan melihat banyak cahaya diam-diam bergegas dengan sendirinya sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Kontrol yang sangat indah. Lindong meraih banyak cahaya dan mendarat di tanah. Alisnya terangkat dengan lembut. Dia bisa merasakan riak Yuan Power yang kuat di tempat yang terang. Tidak mungkin bagi Lindong dan yang lainnya untuk memasukinya. Namun, lelaki tua dari sekte Dao dapat menemukan lot cahaya yang tepat dari lot cahaya ini yang menembus langit dalam sepersekian detik dan mengirimkannya ke tangannya. Kemampuan ini, dia memang layak menjadi anggota sekte super. Mendesis-mendesis. Saat lot cahaya jatuh ke tangan berbagai praktisi,
pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah laut cahaya. Setelah itu, mereka langsung terbang menuju tahap pertempuran penghalang cahaya di langit satu demi satu. Sinar cahaya juga ditembakkan dari lot cahaya di tangan Lindong pada saat ini dan terhubung dengan tahap pertempuran penghalang cahaya di langit. Sementara itu, cahaya lain melesat keluar dan terhubung ke sisi lain dari panggung pertempuran penghalang cahaya yang sama. Lindong menoleh sedikit memiringkan kepalanya. Matanya mengikuti sinar cahaya dan tentu saja, dia melihat wajah Lin Langtian yang gelap dan dingin. Lin Langtian jelas terkejut setelah menyadari sinar cahaya lain sebenarnya terhubung ke Lindong. Namun, kegembiraan dan keganasan, yang tidak bisa disembunyikan, segera muncul di wajahnya. Lindong, sepertinya kamu benar-benar tidak beruntung. Tidak terduga bagi Anda dan saya untuk bertemu di babak pertama, Lin Langtian menatap Lindong dan tanpa sadar tertawa dingin. Mata Lindong yang acuh tak acuh saat ia menatap kembali. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan terbang menuju panggung pertempuran penghalang cahaya. Lin Langtian, aku tidak peduli kamu sekarang. Namun, saya tidak akan membiarkan dendam kami berlanjut di luar medan perang kuno. Tempat ini akan menjadi medan pertempuran terakhir kita. Cek-cek, itu seperti yang aku maksudkan. Ekspresi Lin Langtian sangat buas. Tubuhnya bergegas keluar dan langsung menyerbu ke bagian dalam panggung pertempuran penghalang cahaya. Niat membunuh yang mengerikan dan tak terkendali menyebar keluar. Lindong, kamu pasti akan mati kali ini. Niat membunuh meresap ke langit. Mata Lin Langtian merah dan sangat kejam saat dia menatap Lindong. Bab 617, melawan Lin Langtian lagi. Sebuah penghalang cahaya besar melayang di langit. Terkandung di dalamnya adalah panggung pertempuran yang terbentuk dari kekuatan Yuan yang agung. Dari kejauhan, panggung itu tampak seperti nyata. Sosok Lindong langsung menembus penghalang cahaya, sebelum mendarat di atas panggung. Sosok Lin Langtian juga mengikuti di belakang, dengan cepat muncul di hadapan yang pertama dengan ekspresi gelap dan suram. Bisakah saat ini kamu masih disebut Lin Langtian? Lindong mengangkat kepalanya dan menatap orang yang sekarang agak asing di hadapannya, sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Santai. Berkat Anda, tekad saya sangat kuat. Saat ini, saya masih mengendalikan tubuh ini. Adapun nama Lin Langtian, itu bukan masalah. Tidak ada yang penting selain membunuhmu. Ekspresi Lin Langtian menjadi sedikit terdistorsi karena kejahatannya saat dia tertawa sinis. Sedih. Lindong samar-samar tersenyum. Jenius yang dulu terkenal dari klan Lin kini telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan kepribadiannya memiliki sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Ini semua karenamu, dasar sial. Jika bukan karena Anda, bagaimana lagi saya bisa berakhir seperti ini? Kamu kotoran rendahan dari keluarga cabang. Ekspresi Lin Langtian seram saat dia menggeram. Dia menatap Lindong seolah-olah dia ingin mencabut pembuluh darah yang terakhir. Saat itu, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertemuan klan. Namun, untuk pamer, Anda menggunakan ayah saya sebagai domba kurban dan melumpuhkannya secara serius sampai dia mengalami depresi selama beberapa tahun. Semua yang saya lakukan hanyalah demi membalas dendam ayah saya. Itu bisa dianggap mata ganti mata. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk masalah ini. Wajah Lindong tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan suara datar. Ini salah ayahmu karena sama sekali tidak berguna. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu di makam kuno di luar kota yang besar saat itu. Kalau tidak akan ada banyak masalah sekarang. Lin Langtian dengan jahat tertawa. Kata-katanya benar-benar dari hati. Ketika dia pertama kali melihat Lindong di makam kuno saat itu, yang terakhir hanyalah seekor semut di matanya. Hanya sedikit tekanan dari auranya mampu menekan Lindong ke keadaan yang sangat menyedihkan. Namun, dalam beberapa tahun, semut ini tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, jenius paling mempesona dari klan Lin, tidak bisa menandinginya. Lin Langtian telah menyesali ini lebih dari sekali. Jika dia benar-benar menghabisi Lindong saat itu, segalanya akan benar-benar berbeda sekarang. Paling tidak, dia tidak akan terluka dalam keadaan menyedihkan ini di mana dia bukan manusia atau hantu. Berdebat dengan kata-kata adalah hak istimewa bagi yang tidak berguna. Lakukan gerakanmu, izinkan aku untuk melihat seberapa kuat dirimu setelah berubah menjadi hal yang mengerikan ini.
Lindong tersenyum sedikit. Dia perlahan mengulurkan tangannya saat niat membunuh yang menusuk tulang melonjak keluar dari dalam matanya. Seperti yang aku katakan, kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ceh, itu kata-kataku. Lin Langtian tersenyum kejam. Dia tiba-tiba melangkah maju saat riak Yuan Power yang tak tertandingi menyapu dari dalam tubuhnya seperti gelombang. Apakah ini semua yang ditawarkan panggung Five Yuan Nirvana? Lindong tidak terpengaruh saat dia dengan acuh tak acuh berbicara saat merasakan riak Yuan Power. Itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Wajah Lin Liangtian mengerikan. Tangan besarnya tiba-tiba mengepal saat Yuan Power yang perkasa melesat keluar, berubah menjadi banyak tombak cahaya Yuan Power yang terbang menuju titik vital Lindong dengan kecepatan kilat. Dentang, Lindong mengepalkan tinjunya di sekitar tombak tulang buaya surgawi yang tiba-tiba muncul. Tombak itu tersentak, berubah menjadi banyak bayangan. Mighty Yuan Power melonjak keluar, secara langsung menghancurkan banyak tombak cahaya. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menampilkan serangan seperti itu. Lindong mencibir. Dia mencengkeram tangannya saat segel logam hitam muncul di telapak tangannya. Gelombang demi gelombang riak yang sangat liar dan ganas dengan cepat keluar. Astaga, angin marah meraung ketika segel hitam muncul. Cahaya hitam berlama-lama di sekitarnya sementara naga hitam yang berjongkok sekali lagi menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Tekan dia, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Segel logam hitam segera mendesing keluar. Seperti gunung logam hitam, ia bergegas menuju langit di atas Lin Langtian, sebelum dibanting dengan keras. Tangan Yimo, ekspresi Lin Langtian sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang terkandung di dalam segel hitam. Dia tidak berani meremehkannya. Tangannya tiba-tiba terulur saat Yuan Power yang mengerikan melonjak. Orang bisa melihat bahwa tangan Lin Langtian menjadi hitam pekat. Setelah itu, telapak tangan membentur segel logam secara langsung. Dentang, suara logam yang jernih bergema di langit. Riak energi melingkar yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar keluar dari telapak tangan Lin Langtian. Segel logam hitam yang menekan dengan liar dan keras sebenarnya telah ditahan secara paksa. Ceh, Lindong, apa menurutmu aku semudah dulu menanganinya? Lin Langtian tertawa jahat pada Lindong. Segera matanya menjadi ganas, sementara telapak tangannya berubah menjadi kepalan dengan kecepatan kilat saat dengan kejam menabrak segel logam hitam. Bang! Kekuatan yang sangat menakutkan meluap dari tangan hitam Lin Langtian. Dengan satu pukulan, dia secara paksa mengirim segel logam hitam itu terbang. Orang itu benar-benar dapat mengirim harta karun jiwa surgawi Lindong terbang dengan satu pukulan. Saat ini, pertempuran yang sangat menggetarkan telah meletus di dalam penghalang cahaya di seluruh langit. Semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di dalam penghalang cahaya. Tidak ada satupun pertarungan di tempat ini yang tidak menarik. Mereka yang bisa memasuki peringkat emas Nirvana pada dasarnya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Intensitas pertarungan antara para ahli top dari kekaisaran ini secara alami adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk bertarung di arena ini. Hanya para elit yang bisa saling menantang di tempat ini. Di puncak gunung, Liu Bai dan yang lainnya secara alami fokus pada pertempuran Lindong. Semua wajah mereka berubah sedikit ketika mereka melihat bahwa Lin Langtian telah benar-benar mengirim Heavenly Soul Tracer Lindong terbang. Orang itu sangat kuat, ekspresi Yan Shen serius saat dia menatap Lin Langtian. Dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang bahkan lebih besar dari Song Zhen dari Kerajaan Iblis Langit. Baik Lindong dan dia tampaknya berasal dari kerajaan yang sama. Namun, dari kelihatannya, keduanya tampak seperti musuh bebuyutan. Liu Bai mengerutkan kening dan berkata. Di sampingnya, trio Moling mengeluarkan tawa pahit. Ekspresi mereka agak rumit saat mereka melihat bagian dalam penghalang cahaya. Mereka berlima telah memasuki ruang kuno ini bersama setahun yang lalu. Namun, Lindong dan Lin Langtian sekarang jauh di depan mereka. Namun, mereka merasa sedikit sedih dengan konflik antara Lindong dan Lin Langtian ini. Mereka tidak sepenuhnya menyadari dendam di antara keduanya. Namun, mereka bisa dengan jelas merasakan tingkat permusuhan di antara mereka. Santai, Lindong telah bertukar pukulan dengan Lin Langtian beberapa kali sebelumnya dan selalu menang. Tidak banyak di medan perang kuno yang bisa mengalahkan Lindong, kata Moling. Meskipun mereka semua berasal dari kekaisaran Yan besar, mereka jelas berdiri di sisi Lindong.
Kelompok Liu Bei mengangguk setelah mendengar ini. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Lindong. Namun, Lin Langtian juga bukan individu biasa. Seperti yang diharapkan dari pertempuran peringkat emas Nirvana. Liu Bei dan Yan Shen saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keinginan dan penyesalan di mata masing-masing. Lengan orang itu, mata Lindong terfokus. Tatapannya tertuju pada lengan hitam pekat metalik Lin Langtian. Dia bisa merasakan gelombang yang sangat aneh darinya. Sepertinya ini adalah seni bela diri yang tidak biasa yang tidak dia sadari. Astaga, sosok Lin Langtian tiba-tiba bergegas keluar. Banyak gambar setelah melintas di langit sebelum terbang menuju Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Lengan hitam yang menembus udara meninggalkan bekas luka hitam samar. Mengaum, jari kaki Lindong terdorong ke udara saat melihat ini. Sosoknya bergegas mundur saat segel tangannya berubah. Naga hitam pada segel logam hitam yang terlempar naik ke udara dan meraung ke langit. Raungan naga langsung berubah menjadi gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu Lin Langtian dari segala arah. Membunuh naga Sonic Swirl. Gelombang sonik hitam menyapu saat Lindong dengan kejam mengepalkan tinjunya. Gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi angin puyuh gelombang sonik berputar liar dan keras yang berisi kekuatan mengerikan saat merobek langit seperti bilah sonik yang tajam dan dengan kejam menyerang Lin Langtian. Telapak tangan penghancur jiwa Yimo. Lin Langtian tertawa dengan cara yang biadab saat dia menghadapi serangan ganas dari Lindong. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan itu. Tangan hitamnya tiba-tiba terbanting keluar. Segera, cahaya hitam monster berkumpul bersama. Berbagai suara menusuk terus dipancarkan dari dalam cahaya hitam. Cahaya hitam mendesing keluar, berubah menjadi telapak tangan hitam besar. Seolah-olah ada siluet dewa iblis yang melolong di dalam telapak tangan hitam, pemandangan yang sangat mengejutkan. Krik-krik, tangan cahaya hitam besar dengan kejam meraih gelombang sonik. Setelah itu, tiba-tiba mengepal. Segera, suara menusuk telinga yang tajam dengan panik terdengar, sementara disertai dengan riak yang mencengangkan. Bang! Ekspresi Lin Langtian menyeramkan. Dia menjerit tajam saat cahaya hitam melonjak. Banyak retakan segera terbentuk pada gelombang sonik, sebelum dihancurkan secara paksa berkeping-keping. Adegan kekerasan ini menyebabkan ekspresi pada kelompok Liu Bei berubah. Cah, Lindong. Saya telah mengatakannya sebelumnya, kekuatan saya saat ini adalah sesuatu yang Anda takuti. Nikmati pesta kematian besar yang telah aku siapkan untukmu. Lin Langtian meraung di langit. Cahaya hitam yang meluap menyapu membentang dari tubuhnya, menutupi setengah dari langit di dalam penghalang cahaya. Cahaya hitam berkumpul di belakangnya, samar-samar berubah menjadi sosok dewa iblis yang sangat besar, sementara aura dingin yang gelap menembus langit seperti angin sedingin es. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Lin Langtian, yang muncul seperti dewa iblis yang turun dari langit. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat membentuk senyum dingin yang kejam. Lampu hijau mulai melonjak di tubuhnya saat sisik hijau samar-samar muncul. Ini seharusnya sedikit menarik. Namun, mungkin tidak baik bagimu untuk terlalu senang. Bab 618, Membentuk Jiwa Bela Diri. Cahaya hitam yang deras melonjak seperti awan hitam yang mengepul, memenuhi penghalang cahaya. Gelombang menakjubkan yang menyebar dari dalam awan hitam menarik banyak tatapan terkejut. Tubuh Lin Langtian digantung di bawah awan hitam. Sosok Titanik samar-samar terlihat dalam cahaya hitam yang menutupi langit di belakangnya, seperti dewa iblis yang menakutkan yang telah keluar dari tanah Asura. Ini adalah seni bela diri surgawi. Keheranan melintas di beberapa anggota sekte super yang duduk di kursi ringan di langit ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini sedikit mirip dengan seni bela diri iblis dari zaman kuno. Sepertinya ada cukup banyak warisan kuno yang tersembunyi di dalam alam kuno ini. Anak kecil itu telah bertemu lawan yang merepotkan kali ini. Orang tua dari sekte Dao menatap sosok raksasa yang samar-samar terlihat di belakang Lin Langtian dan bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Mata Lindong mengeras saat melihat aura mengerikan Lin Langtian. Seni bela diri yang aneh dan kuat ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Lin Langtian sebelumnya. Jelas, dia telah mendapatkannya nanti atau mungkin itu adalah sesuatu yang telah diberikan oleh roh Yuan di dalam tubuhnya. Berdasarkan tebakan Lindong, seni bela diri yang ditampilkan Lin Langtian ini setidaknya merupakan seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Itu pasti lebih kuat dari seni bela diri sekte Tao Zong Song Zhen. Cahaya hitam berlama-lama di sekitar Lin Langtian. Wajahnya yang semula normal sekarang memiliki aura gelap yang tertinggal di atasnya.
Tatapannya samar-samar mengandung beberapa cahaya hitam aneh saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan yang kejam saat dia mengulurkan jarinya dan menekannya ke udara kosong. Balok Yimo, jari Lin Langtian dengan lembut mendarat di udara. Cahaya hitam yang menutupi langit di belakangnya segera dengan panik bergegas maju, langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang merobek udara dan melesat keluar secara eksplosif. Astaga, sinar cahaya hitam itu begitu cepat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu, riak darinya menyebabkan bahkan para ahli, yang telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana, tergerak. Cahaya hitam bergoyang di ujung sinar saat sinar hitam menembus langit. Samar-samar membentuk wajah seperti hantu aneh yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Lindong menyaksikan sinar yang dengan cepat diperbesar di matanya sementara ekspresinya tumbuh jauh lebih serius. Jelas, dia merasakan serangan mematikan Lin Langtian. Segera, dia mengulurkan tangannya saat lampu hijau dengan cepat melonjak ke telapak tangannya. Cahaya dengan cepat berkumpul bersama, membentuk perisai skala hijau. Bang! Perisai skala hijau baru saja terwujud ketika sinar hitam dengan kejam menyerbu dan menghantam perisai skala hijau dengan keras. Segera setelah itu, riak yang mengejutkan dengan panik menyapu keluar dari titik tabrakan. Swos! Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar telah memblokir sinar hitamnya yang sangat kuat dan merusak, wajah Lin Langtian menjadi semakin bengkok. Dia menjentikkan 10 jarinya saat cahaya hitam di belakang tubuhnya menyebar, berubah menjadi sinar cahaya yang memenuhi langit saat mereka melesat dengan liar. Bahkan ahli panggung 5 Yuan Nirvana tidak berani meremehkan salah satu dari sinar cahaya hitam ini. Serangan saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan para ahli lain di peringkat emas Nirvana harus menghindarinya daripada menghadapinya secara langsung. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokir. Lin Langtian tertawa kejam. Sekarang dia telah bergabung dengan roh Yuan di dalam tubuhnya, meskipun dia harus membayar harga kehilangan kepribadian independennya, kekuatan di dalam tubuhnya jauh melebihi ahli panggung 5 Yuan Nirvana biasa. Konsumsi energi yang sangat besar ini jelas bukan masalah baginya. Dia ingin mengandalkan fakta ini untuk secara paksa menguras Lindong sampai mati. Cahaya hitam yang deras itu seperti meteorit hitam yang turun dari langit dan momentumnya sangat luar biasa. Lindong menarik napas dalam-dalam saat ia melihat pemandangan ini, sementara lampu hijau berkedip liar di tubuhnya. Mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin saat lampu hijau berkedip. 10 jarinya tiba-tiba menjentikkan. Astaga, cahaya hijau melonjak, berubah menjadi banyak sisik hijau berbentuk berlian yang berukuran setengah telapak tangan. Cahaya dingin yang sangat mengejutkan dan tajam menyebar di tepinya, menyebabkannya tampak sangat tajam. Sisik hijau segera tersapu ketika mereka muncul. Dalam sekejap, seolah-olah badai hijau telah membentang yang bertabrakan dengan sinar hitam yang menembus langit. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi medan pertempuran antara hijau dan hitam. Ledakan, 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 sisik hijau dan cahaya hitam bentrok. Segera, beberapa ledakan gila terus bergema di langit saat lampu hijau dan cahaya hitam membentang dengan panik. Riak liar dan keras yang dihasilkan menyebabkan penghalang cahaya di sekitarnya beriak. Banyak mata di puncak gunung melihat pertukaran ini dengan kaget. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang padat yang terkandung dalam serangan mereka. Kedua belah pihak tidak berniat menunjukkan belas kasihan dan mereka telah menggunakan gerakan membunuh setiap kali mereka menyerang. Lebih jauh lagi, semua orang yang hadir jelas menyadari bahwa jika mereka bertarung, tak satu pun dari mereka akan mampu memblokir skala hijau badai semacam itu atau sinar cahaya hitam dari salah satu dari keduanya. Fluktuasi energi yang sangat liar dan keras tersapu dari penghalang cahaya. Dua tokoh di antara mereka terlibat. Segera, mereka terguncang sampai akhirnya terbang kembali. Jari-jari kaki mereka menekan lebih dari selusin kali di udara sebelum mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri. Itu, Lin Langtian menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar akan menjadi jauh lebih kuat setelah waktu hanya setengah tahun. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Yuan Lindong juga tampak sangat besar dan perkasa. Biasanya berbicara, setelah melakukan serangan sebelumnya, kemungkinan bahkan ahli tahap 5 Yuan Nirvana biasa akan sangat terkuras. Namun, dilihat dari sikap santai Lindong, jelas bahwa dia tidak kelelahan sama sekali. Sebuah napas panjang perlahan dilepaskan dari mulut Lindong.
Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya menatap Lin Langtian dengan acuh tak acuh. Karena kehadiran simbol leluhur yang memakan, dia dapat terus-menerus menyerap kekuatan Yuan dari sekelilingnya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat naif bagi Lin Langtian untuk bersaing dengannya dalam hal stamina. Namun, Lindong jelas tidak berniat untuk terus berlarut-larut dan bermain dengannya. Karena dia sudah bertarung, dia seharusnya langsung menggunakan gerakan membunuh. Lindong menurunkan matanya, pedang seperti cahaya dingin yang tajam muncul dari dalam matanya. Kedua tangannya perlahan-lahan disatukan. Setelah itu, segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Menggabungkan Yuan Power, Mental Energy dan Devouring Power berkumpul di dalam tubuh Lindong. Akhirnya, mereka mengalir deras ke formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Swoosh! Energi agung itu seperti gunung berapi yang meletus karena berubah menjadi banyak pilar cahaya hitam keabu-abuan yang tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Seluruh tempat bergetar pada saat itu. Energi semacam ini, betapa tidak biasa. Orang-orang dari sekte super di kursi ringan itu tiba-tiba memfokuskan mata mereka ketika mereka melihat pilar cahaya hitam keabu-abuan ini dari energi gabungan. Mata mereka terkejut saat mereka menatap arena pertempuran Lindong. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat samar dan misterius. Anak kecil ini benar-benar mampu, orang tua dari sekte Dao menatap Lindong dengan penuh minat. Dia sadar bahwa Lindong telah memperoleh warisan aula naga hijau. Namun, dia tidak menyadari bahwa Lindong sebenarnya memiliki energi unik semacam ini. Swoosh! Pilar cahaya besar melesat ke arah langit. Setelah itu, mereka saling bersilangan di langit. Mengikuti aglomerasi pilar cahaya ini, area kosong dengan cepat runtuh dan berubah menjadi kegelapan total. Sosok ilusi perlahan muncul ketika kegelapan muncul. Sosok ilusi itu kabur. Namun, orang bisa samar-samar melihat bahwa dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya mengabaikan seluruh area dan semacam aura yang sulit untuk dijelaskan, perlahan menyebar sambil ditemani oleh semacam perasaan kuno. Tangan surgawi penjara desolate hebat, membentuk jiwa bela diri. Pada saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Seiring dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, dia menjadi semakin akrab dengan kendalinya atas seni bela diri tingkat tinggi, tangan surgawi yang memenjarakan yang hebat. Kekuatan mengejutkan yang tidak dapat dia lepaskan di masa lalu, saat ini secara bertahap dilepaskan olehnya. Atas perintah Lindong, pilar-pilar cahaya yang telah mengaglomerasi sejumlah besar energi, benar-benar mengalir ke dalam kehampaan yang kosong. Setelah itu, mereka masuk ke sosok buram. Bas-bas. Dengan penuangan pilar cahaya energi ini, sosok ilusi tampak perlahan menjadi seperti substansi. Itu mungkin untuk melihat sosok tinggi yang mengenakan jubah abu-abu samar di tengah-tengah keburaman. Matanya yang kabur tampak seolah-olah mereka tidak dapat mengesampingkan dunia. Dia sebenarnya mampu membentuk jiwa seni bela diri sedemikian rupa. Cukup banyak orang yang melihat sosok ilusi yang memancarkan perasaan kuno di ruang kosong. Mata mereka mengandung kejutan. Mayoritas orang di sini tahu seni bela diri jiwa. Namun, hampir tidak ada orang yang bisa melepaskan seni bela diri jiwa mereka sedemikian rupa. Bagian paling kuat dari seni bela diri jiwa bukanlah kekuatan yang dibawanya. Sebaliknya, itu adalah aura penciptanya yang dimilikinya. Hanya aura remanen dari para ahli top yang hidup di zaman kuno, akan mampu mengguncang langit. Lin Langtian mengangkat kepalanya dan melihat sosok buram di ruang kosong. Ekspresi yang sangat serius secara bertahap melonjak ke wajahnya, yang ditutupi oleh keganasan. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di balik serangan Lindong. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong menghirup udara dalam-dalam. Segera, aura perlahan meluas dari telapak tangannya sebelum mengarah ke Lin Langtian di kejauhan. Detik berikutnya, kilatan dingin muncul di matanya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Gemuruh. Ketika Lindong mengepalkan tangannya, semua orang terkejut melihat sosok buram dalam kegelapan yang kosong itu benar-benar mengulurkan tangannya. Selain itu, fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa tangannya benar-benar terulur dari dalam kehampaan dan muncul di depan mata banyak orang. Itu adalah tangan yang sangat panjang dan putih yang terlihat sangat indah. Namun, semua orang menyadari bahwa itu adalah tangan yang benar-benar ada di zaman kuno. Itu pasti memiliki kekuatan besar yang bisa merobek tanah. Tangan itu tampaknya telah menembus waktu, menembus ruang dan berasal dari zaman kuno.
Itu menembus ilusi dan dengan lembut membanting ke Lin Langtian sementara semua orang menonton. Ledakan, langit runtuh hampir seketika saat tangan itu terbanting ke bawah. Bahkan kekuatan Yuan alami telah dihancurkan dengan paksa oleh telapak tangan ini. Telapak tangan ini sebenarnya sangat menakutkan. Bab 619, melepaskan semua keterampilan seseorang. Gemuruh. Telapak tangan yang ramping dan adil membuat gerakan mengipasi dengan lembut dari jarak yang sangat jauh. Namun, tindakan yang tampaknya lembut ini memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menggerakkan langit. Kekuatan Yuan yang memenuhi langit benar-benar meledak karena telapak tangan saat gelombang udara yang menakutkan menyebar keluar. Pada akhirnya, mereka menabrak penghalang cahaya besar di sekitarnya, menyebabkan riak intens meletus di atasnya. Udara tanpa bentuk juga dikompresi dengan panik pada saat ini, dan orang bisa samar-samar melihat udara di dalam penghalang cahaya tersebar. Bang! Jejak telapak tangan yang hampir hampa seperti telapak tangan meletus dari tangan putih ramping itu. Tidak ada riak energi agung di dalam jejak telapak tangan, namun, itu mengandung aura yang sangat kuno. Sepotong aura itu tampaknya telah menembus dari ruang dan waktu dari masa lalu yang sangat jauh. Itu sudah tua dan tak terduga. Hanya sedikit ini yang memiliki kekuatan untuk mengguncang tanah. Menetes, jejak telapak tangan vakum belum mendarat di tanah. Namun jejak telapak tangan sedalam 100 kaki telah muncul di panggung pertempuran Yuan Power di bawah. Orang bahkan bisa melihat riak Yuan Power yang berkedip-kedip liar di tepi jejak telapak tangan. Cahaya hitam, yang awalnya menembus langit, juga ditekan secara paksa oleh jejak telapak tangan vakum sampai menyusut hingga selusin kaki di sekitar Lin Langtian. Tekanan kuat membuat tulang Lin Langtian mengeluarkan suara berderit. Tidak mudah untuk membunuhku, namun, Lin Langtian saat ini juga tidak lagi sama seperti dulu. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang sengit dalam menghadapi tekanan yang sangat besar ini. Segera, tangannya membentuk serangkaian segel sementara lolongan tidak manusiawi yang dalam terdengar dari tenggorokannya. Bang! Cahaya hitam yang meluap dengan cepat menyembur keluar dari tubuh Lin Langtian dalam bentuk seperti cincin dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Cahaya hitam melonjak, tak tergoyahkan karena menahan tekanan besar yang turun dari langit. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu satu-satunya yang bisa memanggil jiwa bela diri? Cermin Yimo, bentuk jiwa bela diri. Sebuah cahaya hitam megah dengan panik berkumpul di belakang Lin Langtian, samar-samar membentuk sosok ilusi hitam. Suara sedih yang tak tertandingi seperti raungan dari puluhan ribu iblis, terdengar. Pada saat ini, cahaya hitam memenuhi langit, menutupi matahari. Seolah-olah akhir dunia akan tiba. Mengaum, sosok ilusi hitam terbentuk di belakang Lin Langtian. Setelah itu, tangan hitam keriput benar-benar menerobos ruang dan muncul di tengah tangisan rendah dan dalam dari Lin Langtian. Lingkaran cahaya hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam, membuatnya tampak sangat aneh. Cermin Yimo, mungkinkah itu seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang tua Yimo yang mengerikan di zaman kuno? Orang tua Sekte Dao bergumam di kursi ringannya di langit. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang Lindong telah ditampilkan kemungkinan akan ditinggalkan oleh kaisar besar yang terpencil dari zaman kuno. Cek-cek, keduanya adalah ahli yang tangguh dari zaman kuno itu. Saya ingin tahu jiwa bela diri mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Petik 2. Telapak tangan hitam menembus ruang. Tanpa jeda, itu membawa cahaya hitam deras saat bergegas keluar dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan vakum. Gemuruh, kedua telapak tangan terbang satu sama lain, satu dari atas dan satu dari bawah, masing-masing berisi momentum yang menghancurkan bumi. Detik berikutnya, mereka bertabrakan dengan keras, menyebabkan pupil dari banyak mata yang menonton menyusut tiba-tiba. Pada saat tabrakan, tampak seolah-olah seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang bisa melihat gelombang demi gelombang Yuan Power dengan liar melarikan diri dari medan pertempuran Lindong dan Lin Langtian. Dari kelihatannya, undulasi di sana mampu memusnahkan bahkan kekuatan Yuan alami dari tanah itu. Ledakan, keheningan hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, badai energi yang mengerikan dan tak terlukiskan menyapu penghalang cahaya. Segera, penghalang cahaya yang secara pribadi ditempatkan oleh perwakilan dari gerbang Yuan, Liu Tong, mengeluarkan suara retak yang menusuk telinga. Penghalang cahaya itu bergoyang-goyang liar, tampak seolah-olah tidak bisa menahan serangan energi semacam itu.
Liu Tong juga dengan jelas memperhatikan tempat ini. Adegan ini tanpa sadar menyebabkan dia mengerutkan kening. Jika dia membiarkan dua anggota generasi muda untuk menghancurkan pertahanan yang dia tempatkan di tengah pertempuran mereka, itu akan menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Segera, lengan bajunya melambai dan kekuatan Yuan yang agung mengalir ke penghalang cahaya. Kilauannya segera menjadi sangat terang, seperti sup yang terbuat dari emas. Bang! Banyak mata berkumpul di penghalang cahaya. Badai mengamuk yang tak terkendali menyebar di tempat itu. Badai ini seperti cambuk yang menghantam Lin Dong dan Lin Langtian, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bum-bum, dua sosok terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras ke penghalang cahaya. Segera setelah itu, seteguk darah segar keluar dari mulut mereka. Jelas bahwa mereka menderita beberapa luka akibat serangan balik. Lin Dong menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Alisnya berkerut saat dia menatap fluktuasi energi mengerikan yang hadir, sementara ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lin Langtian akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Di sisi lain, Lin Langtian juga terhuyung-huyung berdiri. Rambut dan wajahnya berantakan. Dari kelihatannya, dia muncul dalam keadaan yang jauh lebih mengerikan daripada Lin Dong. Melihat hal-hal dari sudut pandang tertentu, dia jelas sedikit lebih rendah dari Lin Dong dalam bentrokan mereka sebelumnya. Selain itu, meskipun Lin Dong juga memuntahkan seteguk darah karena serangan balik, dia tampaknya tidak menderita luka serius. Tubuh fisik Lin Dong tampak jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Lin Langtian. Aku akan membunuhmu. Rambut Lin Langtian berserakan. Matanya merah saat tubuhnya sedikit gemetar. Suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan kondisi Lin Langtian saat ini. Ekspresi di matanya berfluktuasi tanpa henti. Kadang-kadang ia tampak berjuang, sementara di lain waktu tampak menyeramkan. Jika kita tidak membunuh Lin Dong, kamu bisa melupakan sepenuhnya menduduki tubuhku. Beri aku semua kekuatanmu. Tangan Lin Langtian dengan keras meraih kepalanya, menggaruk kepalanya sampai banyak garis darah muncul. Dengan ekspresi gila di wajahnya, dia tiba-tiba meraung dalam pikirannya. Bocah ini sangat aneh. Ada terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya. Bahkan jika saya memberikan semua kekuatan saya kepada Anda, kemungkinan Anda tidak akan dapat membunuhnya. Seseorang tidak akan khawatir tidak memiliki kayu untuk dibakar jika memastikan gunung tetap hijau. Selama aku dibebaskan dari wujud Yuan spiritku, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhnya. Suara marah juga terdengar di hati Lin Langtian. Itu milik roh Yuan yang misterius. Cek-cek, saya telah mengatakan bahwa saya pasti akan membunuhnya kali ini. Mata Lin Langtian ganas. Segera setelah itu, ekspresi kejam terbentuk dari sudut mulutnya. Apakah kamu tidak menyebutkan bahwa ada pukulan pembunuhan terakhir dari cermin Yimo? Aku ingin menggunakannya. Kamu gila. Apakah Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar? Tes-tes, bukankah itu hanya mengharuskanmu untuk mengorbankan beberapa Yuan spirit? Tidak apa-apa, setelah Lin Dong ditangani, Anda akan dapat mengendalikan tubuh ini dan sepenuhnya memiliki tubuh saya ini. Roh Yuan yang hilang juga akan pulih cepat atau lambat. Lin Langtian mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara. Kamu, suara Yuan spirit tampak sedikit marah. Kamu dan aku sudah bergabung. Saat ini, saya mengendalikan tubuh ini. Tidak perlu ada kata-kata yang tidak perlu. Bagaimanapun, Anda akan dapat memperoleh apa yang Anda inginkan setelah kami berhasil. Saya tidak ingin apa-apa lagi sekarang. Yang aku inginkan hanyalah membunuh Lin Dong itu. Lin Langtian saat ini tidak takut dengan roh Yuan di tubuhnya. Dengan tawa seram, tangannya disatukan saat serangkaian segel dibuat, sebelum membanting telapak tangannya ke dadanya. Atas tindakannya ini, tangisan menyedihkan yang samar muncul dari dalam tubuhnya. Setelah itu, 10 jarinya seperti pisau saat mereka menggores bekas luka berdarah yang dalam di dadanya. Darah segar mengalir keluar dan berkumpul di depannya. Darah merah cerah segar berkumpul di depan Lin Langtian. Samar-samar orang bisa melihat cahaya keemasan melonjak di dalam darah. Gelombang yang sangat misterius menyebar darinya. Ini memang fluktuasi Yuan Spirit, orang tua dari Sekte Dao itu melihat cahaya keemasan yang tergantung di dalam darah saat matanya terfokus. Lin Langtian menatap darah di depannya. Kekejaman di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Segera, segel tangannya dengan cepat berubah. Cahaya hitam menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk sosok manusia gelap di belakangnya.
Penawaran roh Yuan. Lin Langtian mengangkat kepalanya. Dia memberikan senyum menakutkan untuk Lindong, yang mengerutkan kening intens di kejauhan. Senyum menyebabkan rambut seseorang untuk berdiri. Setelah itu, Lin Langtian menjerit pelan saat darah yang mengandung cahaya kemasan terbang keluar. Akhirnya, itu menembak ke sosok gelap. Mendesis-mendesis. Setelah darah tertembak ke dalamnya, sosok ilusi gelap itu segera mulai bergoyang liar. Kabut hitam melingkar di sekitarnya saat riak yang sangat menakutkan menyebar keluar. Ini adalah persembahan roh Yuan. Ekspresi para ahli sekte super di langit tiba-tiba berubah setelah melihat pemandangan ini. Segera, mata mereka berubah serius. Menggunakan roh Yuan sebagai persembahan untuk sepenuhnya mewujudkan aura kuno dari jiwa bela diri. Haha, Lindong, kita berdua telah bertarung selama bertahun-tahun. Namun, orang yang memiliki tawa terakhir akan tetap aku. Pada akhirnya, kamu akan dihancurkan di bawah kakiku seperti saat itu. Petik 2. Lin Langtian meraung ke arah langit. Penampilannya yang acak-acakan seperti hantu jahat, membuatnya tampak sangat menakutkan. Sementara Lin Langtian meraung ke langit, cahaya hitam yang menggeliat di belakangnya juga berangsur-angsur memadat. Sesaat kemudian, kabut hitam menyebar dan sebuah kaki perlahan melangkah keluar dari dalamnya. Ditemani oleh aura yang sangat jahat, itu tampak seperti Raja Iblis dari zaman kuno yang muncul di era ini 1 milenium kemudian. Bab 620, Perlindungan Naga Hijau. Kegelapan yang sangat deras itu seperti tirai hitam setinggi 100 kaki yang menggantung dari langit. Ditemani oleh aura kuno, Sol yang dikelilingi oleh cahaya hitam keluar dari tirai. Seolah-olah tirai hitam terhubung ke tanah dari 1000 tahun yang lalu. Hampir setiap pandangan di puncak gunung diarahkan ke tirai hitam. Ketika mereka melihat kaki yang memancarkan aura kuno, pupil mata mereka langsung melebar. Semua orang bisa merasakan gelombang kehancuran darinya. Di arena pertempuran lain, Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan dikejutkan oleh gelombang ini juga. Tatapannya dengan cepat bergeser, wajahnya yang biasanya tersenyum tipis sekarang menjadi sedikit tidak wajar. Jelas, dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia dikalahkan oleh orang lain. Dalam perang 100 kekaisaran, terlepas dari kekuatan atau latar belakang, dia harus menjadi titik fokus yang tak terbantahkan. Namun, titik fokus sekarang telah direbut oleh pertempuran Lindong. Ini membuat Qin Tian merasa agak tidak senang. Bagaimanapun, kedua orang itu berasal dari kerajaan peringkat rendah. Menggunakan roh Yuan sebagai persembahan kepada jiwa seni bela diri ya. Lin Langtian ini agak mampu. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan roh Yuan yang hancur itu. Ekspresi wajah Qin Tian agak berbisa. Dia mengidentifikasi niat Lin Langtian dengan pandangan sekilas, menyebabkan ekspresi terkejut melintas di matanya. Namun, dia tidak khawatir. Apa yang disebut gerakan pembunuh Lin Langtian tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, reputasi Qin Tian sebagai petarung paling kuat di peringkat emas Nirvana tidak hanya membual. Langkah ini seharusnya bisa menyingkirkan Lindong. Sangat disesalkan, Qin Tian memandang Lindong yang sekarang jauh lebih suram saat dia menyeringai dengan sikap acuh tak acuh. Jelas, Qin Tian merasa bahwa hasil pertempuran Lindong telah diputuskan. Ada kemungkinan 80% bahwa Lindong akan kalah. Ledakan, di langit, tirai kegelapan yang pekat menggelegak. Mengikuti di belakang kaki gelap yang bersinar adalah sosok ilusi hitam kurus kering, yang melangkah keluar dari tirai tanpa tergesa-gesa. Akhirnya, seluruh tubuhnya keluar di arena ini. Desir, pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok itu. Sosok itu tampak kurus dan kering. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan diselimuti banyak sinar gelap, sehingga sulit bagi orang untuk mengidentifikasi fitur wajahnya dengan jelas. Namun, aura kuno dan getaran jahat yang dilepaskannya membuat seluruh langit dan bumi ketakutan. Hehe, wajah Lin Langtian jahat. Dia menatap Lindong dan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dengan sosok hitam berdiri di belakangnya, wajahnya yang terdistorsi tampak sangat menakutkan. Lin Langtian mendengus sinis, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis gila. Setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, niat membunuh dan kegilaan mulai terbentuk di matanya dengan cepat. Saat Lin Langtian mengangkat tangan kanannya, sosok hitam di belakangnya juga mengangkat lengan kanannya yang kurus dan mengarahkannya ke Lindong. Berdengung, saat lengan kurus itu menunjuk ke Lindong, yang terakhir menemukan bahwa dia telah dikunci oleh serangan yang tidak dapat dihindari.
Ini memungkinkan dia untuk memahami bahwa serangan mematikan berikutnya akan mengikutinya ke ujung bumi dan berhenti hanya jika dia mati. Tekanan besar melanda Lindong, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah muram. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Rupanya, fakta bahwa Lin Langtian bisa pergi sejauh itu telah melebihi harapan Lindong. Lindong, kita telah berjuang selama bertahun-tahun, inilah saatnya untuk mengakhirinya. Jangan khawatir, setelah menghabisimu, aku akan merawat keluarga cabang Yan City dengan baik, hehe. Lin Langtian menyeringai saat matanya menjadi merah-merah. Jari surgawi Yimo, wajah Lin Langtian berubah menjadi jahat dan dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke langit. Niat pembunuh di matanya begitu kuat sehingga tampaknya memadat dalam zat yang sebenarnya yang akan menembak setiap saat. Saat Lin Langtian mengarahkan jarinya ke langit, sosok hitam di belakangnya mengetuk jari kurusnya dengan ringan juga. Saat sosok itu mengetuk jarinya, seluruh langit tampak menjadi gelap. Udara di dalam penghalang cahaya menghilang dan membentuk ruang vakum. Setelah itu, seberkas kegelapan yang tingginya lebih dari 10 kaki ditembakkan dari langit seperti komet berwarna hitam. Itu merobek langit dan meledak ke arah Lindong seperti jari kematian. Berdengung, saat sinar kegelapan yang luar biasa merobek udara, itu tidak membuat suara keras yang menakutkan. Kekuatan Yuan dalam lintasannya dihancurkan seluruhnya. Semua orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam sinar kegelapan. Kekuatan itu bisa menembus surga dan bumi. Semua peserta di puncak gunung tercengang oleh sinar kegelapan itu. Bahkan para praktisi yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana memiliki wajah pucat pasi. Mereka tahu bahwa jika mereka yang menghadapi serangan ini, mereka pasti akan mati. Lindong dalam masalah. Lan Ying, yang baru saja menang dalam pertempurannya sendiri, menatap dengan sungguh-sungguh pada sinar kegelapan yang menusuk surga dengan matanya yang indah. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan pria bernama Lin Langtian bisa melakukan serangan seni bela diri yang begitu kuat. Bagaimana semua orang yang berasal dari kekaisaran Yan besar bisa begitu kuat secara tidak normal? Ini membuatnya bertanya-tanya apakah kekaisaran Great Yan benar-benar kekaisaran peringkat rendah. Kekuatan dan kemampuan orang-orang ini akan mempermalukan para jenius dari 10 kerajaan super teratas. Desir, sinar kegelapan menembus langit dan meledak ke arah Lindong dengan ketenangan yang tak terhindarkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Lindong menjadi sangat muram. Sinar kegelapan diperbesar dengan cepat di mata Lindong. Namun, di bawah tatapan yang menakjubkan dari para penonton, mata Lindong perlahan tertutup. Segel tangannya mulai terbentuk menjadi bentuk seperti kepala naga. Pada saat inilah cahaya hijau cemerlang menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Lampu hijau deras mengelilingi tubuh Lindong. Secara tidak jelas, lampu hijau tampak membentuk sosok ilusi naga hijau raksasa. Ini melepaskan gelombang-gelombang energi yang meneror. Aura naga surgawi. Di kursi yang bersinar, mata anggota sekte super membeku dan wajah mereka berubah muram. Dari tubuh Lindong, mereka bisa merasakan aura yang hanya dimiliki oleh klan naga yang sah. Pada saat ini, aura naga langit yang ditinggalkan oleh King Zi di dantian Lindong tiba-tiba meletus. Gelombang energi tak terbatas yang tak terlukiskan meluas melalui anggota tubuh dan tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Saat aura naga langit meletus, sosok ilusi naga hijau yang menyelimuti tubuh Lindong mulai terwujud dengan cepat. Pada tubuh raksasanya, sisik naga berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Tubuhnya yang besar sangat kuat, seolah-olah terbuat dari baja. Mengaum, naga hijau raksasa meraung ke arah langit. Raungan naga kemudian terwujud menjadi gelombang kejut yang menyapu arena, menciptakan riak yang terbentuk di penghalang cahaya. Keterampilan naga terwujud, Aegis naga hijau. Sebuah bawah dalam berdering di pikiran Lindong saat ia menutup matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya lagi dan mengganti segel tangannya. Naga hijau raksasa menelan tubuh Lindong dan merasukinya dalam sekejap. Cahaya hijau mulai memanjang keluar dari tubuh naga hijau dan menjelma menjadi Aegis naga hijau. Perlindungan yang sangat besar itu dikelilingi oleh cahaya hijau yang bersinar. Gambar naga kemudian muncul di tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuh perlindungan ditutupi dengan sisik naga berwarna hijau juga. Aura kuno dan menakjubkan terpancar dari Aegis. Pertahanan yang begitu kuat, orang tua sekte Dao itu tampak terkejut pada Aegis naga hijau.
Dia bisa merasakan aura pertahanan yang kuat memancar dari Aegis. Ini adalah seni bela diri defensif yang sangat tangguh. Dragon Aegis seperti perisai yang sangat tahan sementara sinar kegelapan seperti tombak yang sangat kuat. Siapa yang akan menang, penyerang atau pembela? Ekspresi antisipasi yang langka muncul di wajah lelaki tua Sekte Dao. Astaga, secara alami, dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan pandangan mereka ke pemandangan ini. Kemudian, di bawah tatapan penuh semangat dari para penonton, sinar kegelapan yang menusuk surga yang disertai dengan kekuatan penghancur ditembak jatuh dari langit seperti komet dan bertabrakan dengan ganas dengan Aegis naga hijau yang sangat besar. Ledakan. Pada saat itu, suara dering yang tajam bergema di seluruh langit dan bumi, menghancurkan kekuatan Yuan di udara sepenuhnya.